Mendengar goblin berwajah hijau ini mengucapkan kata-kata seperti itu dengan bangga dan puas, Fang Xing bahkan lebih tercengang. Secara intuitif, dia merasa bahwa goblin ini tampak sangat serius ketika mengatakannya, dan sepertinya dia tidak hanya mengada-ada untuk menakut-nakuti orang. Ini membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bertemu goblin ini sekali dan mereka belum berbicara sepatah kata pun. Kapan dia menjadi kekasihnya? Mungkinkah ada orang yang meniru saya lagi dan tidur dengan goblin kecil ini? Dengan curiga, dia bertanya dengan ragu, apakah semua pria di jalan itu milikmu? Siapapun yang kau sebutkan namanya adalah pria itu. Melihat bahwa dia tidak mempercayainya, peri kecil Qingyan menjadi sedikit cemas lagi. Dia menyusut kembali ke sofa dan berkata dengan tegas, aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Dia adalah satu-satunya pria yang kumiliki. Jika kamu berani menggunakan kekerasan, aku akan basmi diri dan mengatakan bahwa kamu memiliki niat jahat dan ingin membasmiku. Dua kakak perempuanku dan putri tertua ada di aula. Apakah kamu pikir mereka akan mengampuni kamu jika mereka melihat bahwa kamu ingin menyakitiku? Menyakiti kamu. Fang Xing menatapnya, dan tiba-tiba dia menyerang dengan seutas tali di tangannya. Di bawah tekanan kekuatan spiritual yang kuat, peri kecil Qingyan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia mengikatnya dalam beberapa detik. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke meridiannya, menyegel kekuatan spiritualnya juga. Tiba-tiba, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Fang Xing terkekeh dan berkata, apakah kamu punya kesempatan untuk basmi diri di depanku? Peri kecil Qingyan benar-benar ketakutan. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan di depan Fang Xing. Dia pikir orang ini akan menggunakan kekerasan padanya. Dia cemas dan malu, dan air mata mengalir di matanya. Fang Xing terkekeh dan berkata, jangan terlalu cemas untuk berduka. Sejujurnya, aku juga mengagumi Fang Xing, pemuda yang tampan, saleh, dan berbakat itu. Aku berencana untuk berteman dengannya di masa depan. Jika kamu benar-benar pacarnya, maka aku pasti tidak akan menyentuhmu. Aku hanya ingin memastikan apakah apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. Jika itu benar, lupakan saja. Jika itu salah, hehe. Ketika peri kecil Qingyan mendengar bahwa masih ada kesempatan, dia segera mengangkat kepalanya dan berteriak, itu benar. Aku melihatnya bersamanya di Suanyu. Fang Xing mengangguk dan bertanya, lalu. Peri berwajah hijau itu sedikit tersipu dan berkata, lalu dia menjadi lelakiku. Fang Xing menjepit jarinya, mengeluarkan suara jepret, dan mencibir jika kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, maka hari ini. Peri kecil Qingyan terkejut dan berteriak tergesa-gesa minggir, menjauhlah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Karena hal itu menyangkut dirinya, Fang Xing penuh rasa ingin tahu, jadi dia secara alami menurutinya. Dia mundur 3 kaki seperti yang diperintahkan, menarik kursi dan duduk, lalu mengangkat tangannya untuk mengambil sebotol anggur dari meja koral kecil di ruangan itu, menggigit gabusnya, dan minum sambil mendengarkan penjelasan si goblin kecil. Sebenarnya, peri kecil berwajah hijau itu ragu-ragu dia belum menjadi lelakiku, tapi cepat atau lambat dia akan menjadi. Goblin kecil itu tampak sedikit cemas, kata-katanya tidak jelas, jelas bahwa dia ingin menyembunyikan sesuatu dan membuatnya terdengar lebih romantis. Tetapi Fang Xing tidak bodoh, dia secara akurat menangkap sesuatu dalam kata-katanya, dan mengetahui pikiran sebenarnya darinya dengan mengisyaratkannya. Setelah sekian lama, ternyata goblin kecil ini hanya membayangkan sesuatu. Ternyata setelah melihat Fang Xing di domain Zizai Xuan, ketiga goblin dari Sekte Duoqing Gunung Beishen mengagumi keberanian Fang Xing dan benar-benar berpikir untuk membantu adik perempuan mereka tidur dengan ibel kecil itu. Namun, dengan kemampuan mereka bertiga, mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada Fang Xing. Selain itu, Fang Xing kemudian memblokir mereka dan merampok mereka di luar Xianyuan Danlu. Pada dasarnya, kedua belah pihak memiliki dendam. Meskipun mereka kemudian setuju untuk merampok makam pedang bersama-sama, keretakan telah muncul dan pikiran mereka memudar. Kemudian, mereka bertiga pergi ke tempat lain untuk mencari peluang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebelum waktu yang disepakati untuk merampok makam pedang, Fang Xing memimpin sekelompok orang dan langsung merampok seluruh makam pedang. Mereka bertiga berakhir tanpa hasil apapun. Hal ini membuat Hong Yan dan Bian semakin marah. Mereka bahkan ingin menangkap Fang Xing dan mengulitinya hidup-hidup, tetapi mereka tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah beberapa kali kontak, Fang Xing begitu berani dan nekat. Meskipun mereka bertiga tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun darinya dan ada keretakan di antara mereka, adik perempuan mereka benar-benar menumbuhkan sedikit rasa sayang padanya, dan merasa bahwa pria seperti itu memenuhi syarat untuk menjadi pria pertama mereka. Kemudian, apa yang dilakukan Fang Xing semakin mengguncang dunia. Dia menembak mati gurunya dengan satu anak panah, membasmi Huangfu Daozi, dan membasmi 10 jindan dari keluarga Huangfu.
Ketenarannya begitu besar hingga mengguncang seluruh Nansan. Dalam situasi seperti itu, bahkan banyak kultivator wanita yang tidak mengenal Fang Xing merasa bahwa ibel kecil ini benar-benar mengagumkan dan ganas. Terlebih lagi, peri kecil Qing Yan sudah memikirkan hal ini dalam benaknya. Pikiran kecil di awal, setelah diseduh dan diaduk cukup lama, telah berubah menjadi cinta yang kuat dan tak terlukiskan, yang membuat ibel kecil ini percaya bahwa Fang Xing adalah calon suaminya. Awalnya dia tidak terlalu menentang metode kultivasi sekte Duoqing miliknya sendiri, tetapi tiba-tiba dia menjadi sangat menentang dan bertekad untuk tidak membiarkan pria itu menyentuh tubuhnya lagi. Kedua kakak perempuannya menyadari perubahan ini dan mengira bahwa dia mengalami tekanan psikologis yang besar karena baru pertama kali berhubungan. Itulah sebabnya mereka membawanya ke pesta merah putri tertua untuk memilihkan suami yang baik untuknya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa si goblin kecil itu telah memilih Fang Xing, jadi bagaimana mungkin dia tertarik pada orang-orang di pesta merah itu. Tentu saja, peri kecil Qing Yan tidak akan memberitahu Fang Xing tentang pikiran-pikiran ini, dan dia sendiri bahkan tidak dapat menjelaskan dari mana obsesi dalam hatinya ini berasal. Namun, setelah Fang Xing mendengarnya, dia hampir mengerti apa arti peri ini baginya. Dia merasa senang di dalam hatinya, berpikir bahwa peri kecil ini, yang dipandang rendah oleh begitu banyak orang, benar-benar jatuh cinta padaku. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki mata yang bagus dan layak dipuji. Namun saya juga merasa sedikit menyesal. Sayang sekali, hal itu tidak berguna bagi saya yang ingin menyempurnakan samadhi True Fire. Kau benar-benar ingin tidur dengan Paman Fang. Itu ide yang bagus. Tapi dia sudah tidak ada di Nanzan lagi, jadi kau tidak bisa tidur dengannya meskipun kau ingin. Dengan sekte Duoqing milikmu, yang merupakan sekte yang sudah hancur, bisakah kau bertahan hidup tanpa tidur dengan laki-laki? Kau tidak bisa membiarkannya mengambil barang bekas milik orang lain, bukan? Fang Xing menatap goblin berwajah hijau itu sambil tersenyum dan berkata, jika ia harus mengajukan beberapa pertanyaan untuk dirinya sendiri, ia tidak bisa ceroboh. Setelah mendengar perkataan Fang Xing, peri kecil Qing Yan memutar matanya dan menatap Fang Xing dengan tidak senang. Apakah kamu meragukan kesetiaanku? Fang Xing mencibir. Apakah kalian para goblin punya kesetiaan sama sekali? Peri kecil Qing Yan sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia berkata dengan dingin, bukan urusanmu, itu urusanku. Cih, aku bahkan tidak peduli. Fang Xing mencibir acuh tak acuh, mengulurkan tangannya untuk memanggil kembali tali abadi yang diikatkan pada peri berwajah hijau, lalu berbalik. Si goblin berwajah hijau sedikit terkejut saat melihat Fang berjalan begitu riang, tetapi dia tidak memanggilnya lagi. Sepertinya aku hanya bisa menemukan satu lagi. Fang Xing mendesah tak berdaya dan berjalan ke aula dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Melihatnya kembali begitu cepat, semua orang di aula terkejut. Setelah terkejut, mereka semua tersenyum penuh perhatian, yang membuat Fang Xing merasa tertekan. Dia berharap bisa mencekik orang menyebalkan itu sampai mati satu persatu. Dia duduk kembali di meja kecilnya dengan suasana hati yang tertekan, menuangkan segelas penuh anggur, dan meminum semuanya dalam satu tarikan napas. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jinwu juga bertanya sambil mengedipkan mata. Fang Xing memutar matanya dan berkata, jangan sebutkan itu. Aku sangat tertekan. Jinwu terkekeh dan berkata, jangan khawatir, ada banyak tanaman obat dan herbal ajaib, pasti ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Fang Xing memuntahkan anggur yang baru saja diminumnya, mencengkeram bulu-bulu di leher Jinwu, dan berteriak, kaulah yang punya masalah itu. Gadis itu mencari kematian. Aku tidak melakukan apa-apa, oke. Suaranya tentu saja cukup keras, dan banyak orang yang mendengarnya dan mulai tertawa. Aku sudah menerima perintah untuk memasuki aula samping, tetapi aku belum menyelesaikan apapun. Bukankah ini lelucon besar? Tatapan mata orang-orang di sekitarnya yang melihat ke arah Fang Xing penuh dengan ejekan dan cemoohan, terutama mereka yang berada di sekitar Fang Xing, yang menatapnya dengan pandangan sinis, seolah-olah anak ini tidak kompeten, bahkan jika dia mendapatkan surat perintah nikah Hong Hong, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Namun, Fang Xing dipenuhi amarah, matanya berputar-putar, mencoba mencari kesempatan untuk memesan sofa merah lainnya. Namun saat ini, peri merah dan peri hijau dari Gunung Beishen telah menentukan jalan mereka sendiri dan memilih orang-orang yang mereka cintai untuk pergi ke aula samping. Hanya tuan rumah masyarakat merah, gadis naga Ao Yinzu, yang tersisa. Para kultivator juga sangat bersemangat dan banyak berbicara, membuat komentar-komentar yang jenaka. Beberapa bahkan memberikan hadiah yang telah dipersiapkan dengan saksama, berharap untuk memamerkannya di depan sang putri dan memenangkan hatinya. Namun, tidak peduli bagaimana reaksi semua orang, Putri Sulung tetap tersenyum dan tidak mengajukan pertanyaan. Di bawah Putri Sulung, biksu muda bernama Yuan dari Shenzhou juga memegang segelas anggur dengan ekspresi kosong di wajahnya.
Suasananya agak samar. Karena sang putri tidak menceritakan topiknya, para praktisi tidak tahu bagaimana harus menanggapi dan hanya bisa menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat, Putri Sulung meregangkan tubuhnya dengan malas, memanggil seorang pelayan roh kerang di sebelahnya dan menanyakan sesuatu dengan suara pelan. Pelayan roh kerang itu memegang nampan kayu ungu dengan beberapa piring giok di atasnya, terukir nama-nama seperti penutup menembak, tuhu, bermain catur, menyalin lukisan, guan yang dan seterusnya. Semuanya bervariasi dan merupakan topik yang biasa digunakan di Partai Merah pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pertanyaan yang akan dipilih gadis naga kali ini, dan semua pembudidaya menahan napas. Namun, pada saat ini, pemuda bernama Yuan dari Senzu tersenyum tipis, berdiri, membungkuk kepada gadis naga, dan berkata dengan lembut, Nona Yinzu, Anda seharusnya membaca surat yang saya berikan kepada Anda. Bizen tulus, dan langit dan bumi dapat menjadi saksinya. Saya harap Nona Yinzu dapat menyetujui permintaan Bizen dan pergi ke Senzu bersama saya, memilih hari untuk menikah, dan berlatih Dao Agung bersama. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh aula tiba-tiba sunyi, hanya suara musik ritual yang mengambang di udara. Semua orang tahu apa tujuan datang ke klub Hong Hong, tetapi mengapa Anda ada di sini hari ini untuk melamar? Semua orang tahu orang macam apa Ao Yinzu, putri klan naga dari istana Qianliu Hailiuli. Dia secara alami sangat cantik. Saya khawatir tidak banyak orang seperti dia di seluruh dunia kultivasi. Saya heran mengapa para kultivator sangat menghargainya. Namun, untuk menghabiskan malam bersamanya, mereka lebih suka membiarkannya mengambil esensi yang mereka yang berharga. Ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa mereka untuk tidur dengannya. Akan tetapi, bahkan jika mereka terbang di sekitarnya seperti lalat, berapa banyak orang yang bersedia menikahinya. Lagi pula, sebagai seorang kultivator, Anda berada di posisi yang tinggi. Bahkan jika Anda ingin mencari pasangan untuk kultivasi ganda, siapa yang rela memberikan beban seperti itu kepada diri Anda sendiri? Jalan kultivasi itu panjang, dan penyesalan ini akan berlangsung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun, tanpa diduga, pada pertemuan besar hari ini, sesuatu yang baru terjadi. Seseorang benar-benar mengusulkan di depan umum untuk membawa gadis naga kembali untuk dinikahi. Yang terpenting adalah para kultivator secara akurat menemukan kata senzu yang diucapkan oleh orang ini. Mungkinkah pemuda berpakaian rami yang ingin menikahi gadis naga ini sebenarnya adalah seorang kultivator dari Senzu? Keterkejutan itu membuat semua pendeta merasa bingung dan tidak yakin, kalau tidak, pasti ada yang mulai mengejek mereka. Gadis naga itu juga menoleh dan menatapnya tanpa ekspresi, dan berkata dengan tenang surat apa. Aku belum membacanya. Ekspresi kultivator Senzu Yuan Bizen membeku, seolah-olah jejak kemarahan melintas di wajahnya, tetapi dia menahannya, tersenyum tipis, dan berkata Nona Yinzu, jangan keras kepala. Saya yakin Anda telah mendengar tentang pernikahan ini. Ayah saya yang secara pribadi meminta Raja Naga Tua untuk menikah, dan kedua tetua secara pribadi memutuskannya. Hanya saja mereka terus memanggil Anda kembali ke Laut Changlan, tetapi Anda menolak untuk kembali, jadi saya datang ke sini untuk menjemput Anda secara langsung. Setelah mendengar ini, gadis naga tersenyum dingin dan berkata, apakah dia setuju? Ada banyak putri di Istana Naga. Bukankah lebih baik bagimu untuk membawa siapapun ke Senzu untuk menikah? Mengapa kamu harus menempuh perjalanan ribuan mil ke Laut Qianliu untuk menemukanku? Aku sudah menjadi orang buangan. Sejak aku diusir dari Laut Changlan 40 tahun yang lalu, lelaki tua itu tidak pernah bertanya satu pertanyaan pun kepadaku. Sekarang dia ingin aku menikah hanya dengan satu kalimat. Ini, Yuan Bizen terdiam sejenak, merasa agak tidak senang. Ia berpikir, jika keluarganya tidak ingin bersekutu dengan Istana Naga, mengapa ia bersedia menikahi wanita jalang sepertimu? Jika aku bisa menikahi putri lain dari Istana Naga, aku akan sangat senang melakukannya. Namun, Istana Naga selalu melarang keras anak-anak klan naga menikah dengan orang di luar keluarga. Hanya gadis miskin sepertimu dengan reputasi buruk seperti itu yang mau menikahi orang luar. Dan karena statusku di keluarga tidak menentu, aku tidak punya pilihan selain menggertakkan gigiku dan menikahimu untuk meningkatkan statusku di keluarga. Kalau tidak, apakah kau benar-benar berpikir aku menyukai orang sepertimu? Pikiran-pikiran halus dalam benaknya melintas begitu saja, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata dengan sopan putri, Anda salah. Meskipun pernikahan ini disetujui oleh ayah saya dan Raja Naga Tua, itu karena saya selalu tertarik dengan kecantikan sang putri yang memukau dan karakternya yang kuat, jadi saya meminta ayah saya untuk melamar Raja Naga Tua. Namun, saya juga tahu bahwa orang yang luar biasa seperti sang putri tentu tidak akan menikah dengan saya hanya karena surat nikah. Itulah sebabnya saya datang ke Qianliu Hai dengan hati yang tulus, berharap dapat membuat sang putri terkesan. Haha, kedengarannya bagus. Gadis naga itu terkekeh,
menatap Yuan Bizen dengan penuh makna, lalu melirik sekilas ke arah para kultivator di aula, dan berkata sambil tersenyum, kalian ingin membuatku terkesan dengan mengatakan ini. Haha, siapa di antara mereka yang bersedia menghadiri klub merah-merahku yang tidak tulus? Jika aku memilih seseorang secara acak, aku akan mengikutinya. Aku khawatir kloninganku tidak banyak. Jadi, Tuan Yuan, silakan duduk dan tunggu aku memilih topik. Jika kalian dapat mengalahkan semua kultivator, bahkan jika aku tidak mengikuti kalian kembali ke Shenzhou, kita masih bisa menjadi suami istri selama 3 hari. Mendengar ini, kilatan amarah melintas di wajah Yuan Bizen. Ia memberitahu gadis naga tujuannya sebelum ia sempat memilih topik. Ia hanya ingin mengisyaratkan padanya bahwa akulah suami yang dipilih oleh ayahmu. Aku bersedia menikahimu terlepas dari masa lalumu yang kotor, tetapi kau harus menghentikan perilaku konyolmu. Namun, ia tidak menyangka bahwa gadis naga berani mengemukakan masalah memilih suami di hadapannya. Sebenarnya, dia telah mengirimkan beberapa undangan ke Istana Berkaca sebelumnya, berharap untuk bertemu dengan gadis naga, tetapi gadis naga selalu menghindarinya dan malah memberinya undangan ke pertemuan merah. Dia tidak punya pilihan lain selain menerobos masuk ke Istana Naga, jadi dia tidak punya pilihan selain datang ke pertemuan merah untuk bertemu dengan gadis naga. Namun dalam hatinya, dia tentu saja tidak ingin pertemuan merah itu berlanjut. Awalnya dia orang yang enggan. Setelah datang ke Qian Liu Hai, dia ditolak berkali-kali. Dia sangat marah sehingga tidak bisa mempertahankan sikap elegannya. Dia tersenyum dingin dan berkata, Nona Yinzu, Anda bercanda. Bagaimana orang-orang kotor ini bisa tulus? Bizen berpikir bahwa dia berbeda dari mereka. Surga dapat melihat bahwa dia tulus. Dia datang ke pertemuan merah ini bukan untuk apa yang disebut malam musim semi 3 hari, tetapi karena dia benar-benar ingin membawa Nona Yinzu kembali ke Shenzhou untuk menjadi mitra Tao saya. Perkataannya telah membuat semua kultivator marah, tetapi karena dia adalah seorang kultivator dari Shenzhou, dan orang yang menemaninya adalah penguasa pulau terkenal Zhu Shao dari Pulau Jinao, jadi meskipun para kultivator marah, tidak ada yang berani membantahnya. Namun Fang Xing di antara kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, kita semua di sini untuk tidur dengan wanita, mengapa kamu berpura-pura begitu sombong? Swiss. Swiss, Swiss. Semua orang melihat ke arah bawah. Fang Xing segera menunjuk ke arah Zhou Luwei dan berkata, dia yang mengatakannya. Zhou Luwei sangat ketakutan hingga dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, itu bukan aku, itu bukan aku. Ao Yinzu mengabaikan suara gaduh di bawah. Setelah mendengarkan kata-kata Yuan Bizen, dia tetap tenang, tetapi tanpa sengaja melirik pinggang Yuan Bizen, lalu dengan lembut mengambil budak giok putih yang diletakkan di depan meja, lalu tersenyum tipis, berkata, kamu mengatakan bahwa mereka tidak cukup tulus, tetapi setidaknya mereka membawakanku hadiah yang murah hati. Kudengar bahwa keluarga Shenzhou Yuan milikmu adalah salah satu keluarga kuno di Shenzhou, dengan fondasi yang kuat dan kekayaan yang menyaingi sebuah negara. Bagaimana mungkin kamu, seorang tuan muda, datang kepadaku tanpa apa-apa? Yuan Bizen terkejut, dan kemudian dia tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan hadiah pertunangan yang diminta ayahnya untuk dibawanya. Namun, dia cukup bermuka tebal, jadi dia hanya tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak panjang dari tas penyimpanan di pinggangnya, dan meletakkannya secara horizontal di depan Ao Yinzu, sambil berkata sambil tersenyum, Nona Yinzu, Anda bercanda. Ini adalah kunjungan pertama saya kepada Anda, jadi bagaimana mungkin saya tidak siap? Setelah jeda, dia membuka kotak itu sedikit, dan segera aura dingin terpancar darinya, seperti senjata pembasmi yang telah melalui banyak pertempuran, membuat orang merasa dingin di hati mereka. Yuan Bizen hanya membuka kotak itu sedikit, dan segera menutupnya lagi, lalu tersenyum dan berkata, embrio pedang ini adalah hadiah terima kasih yang kubawa untuk Nona Yinzu. Sejujurnya, embrio pedang ini diperoleh dari Suanyu. Ketika Suanyu dibuka belum lama ini, meskipun para kultivator Shenzhou kami menempati 70% wilayah tersebut, kami tidak menyangka bahwa kesempatan ajaib seperti embrio pedang akan muncul di wilayah yang ditempati oleh para kultivator Nanzan. Karena perjanjian tersebut, kami para kultivator Shenzhou tidak dapat melintasi perbatasan untuk mengambilnya, tetapi itu adalah tawar-menawar bagi kelompok kultivator Nanzan. Kemudian, embrio pedang milikku ini diperoleh oleh seorang paman dari keluarga Yuan dari seorang teman lama Nanzan secara kebetulan. Awalnya dimaksudkan untuk diwariskan kepadaku, tetapi aku khawatir dengan Nona Yinzu, jadi aku menolak untuk menggabungkannya. Aku menyegelnya dengan metode rahasia dan membawanya kepadamu. Mendengar kata-katanya, semua pembudidaya di bawah terkesiap. Alam misterius terbuka, dan ada banyak sekali kesempatan, tetapi embrio pedang merupakan salah satu kesempatan yang paling terkenal. Namun, beredar rumor bahwa embrio pedang itu direnggut oleh ibel kecil Nanzan, dan hampir 100 embrio pedang menghilang bersama ibel kecil itu. Oleh karena itu, meskipun para kultivator sangat tertekan, mereka tidak punya tempat untuk merenggutnya bahkan jika mereka mau.
Tidak seorang pun menyangka bahwa Yuan Bizen benar-benar akan memberikan embrio pedang yang langka seperti itu sebagai hadiah terima kasih kepada Ao Yinsu. Dibandingkan dengan nilai embrio pedang, hadiah yang diberikan oleh orang lain benar-benar seperti ubin. Di antara kerumunan yang tercengang, hanya Fang Xing yang mengupil seolah tidak terjadi apa-apa dan menuangkan anggur ke dalam gelas anggur Zhou Luwei. Dia sama sekali tidak peduli, berpikir bahwa embrio pedang dengan kualitas seperti ini dapat digunakan sebagai kembang api. Apa masalahnya? Oh, apakah ini embrio pedang yang berisi teknik pedang terbang kuno? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bahkan Ao Yinzu sedikit terkejut ketika mendengar kata embrio pedang. Matanya berbinar, lalu dia mengambilnya, membuka kotak itu, dan mengamatinya. Yuan Bizen buru-buru berkata, Nona Yinzu, hati-hati, aura embrio pedang tidak boleh mudah bocor, jika tidak maka akan menyebabkan roh pedang menghilang. Ao Yinzu mengabaikannya, menundukkan kepalanya dan menatap embrio pedang itu sejenak, lalu mendesah pelan embrio pedang Suanyu memang luar biasa. Sayangnya, saat Suanyu dibuka, usia tulangku belum cocok, dan aku sudah membentuk ramuan emas, jadi aku tidak bisa masuk. Namun, ku dengar embrio pedang di makam pedang itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Di antara semuanya, yang kualitasnya terbaik semuanya direnggut oleh ibel kecil Nanzan itu. Embrio pedang ini biasa saja, kan? Setelah mendengar perkataannya, Yuan Bizen merasa sangat enggan di dalam hatinya. Ia merasa Ao Yinzu tampak pilih-pilih dengan hadiah berharga yang diberikannya. Ia merasa embrio pedang ini sangat berharga. Sebenarnya, ketika ia mendapatkannya, ia tidak mau memberikannya kepada Ao Yinzu. Ia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri agar dapat menyatu. Ini juga alasan mengapa ia tidak mengeluarkannya ketika pertama kali datang ke Istana Liuli. Baru setelah Ao Yinzu menunjukkannya, ia mengeluarkannya dengan enggan. Ao Yinzu sangat pemilih tentang benda berharga seperti itu, yang langsung membuatnya tidak senang. Ia tersenyum dan berkata, konon katanya memang ada beberapa embrio pedang dengan kualitas luar biasa, tetapi embrio pedang yang saya kirim jelas bukan produk biasa. Saya tidak berani berkata apa-apa lagi, Nona Yinzu, Istana Liuli Anda konon memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Bizen berani menyombongkan diri bahwa tidak ada harta yang dapat melampaui embrio pedang ini. Ao Yinzu mendengar ini, cahaya aneh melintas di matanya, lalu dia menutup kotak pedang, menatap Yuan Bizen sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Yuan, tampaknya Anda sangat percaya diri. Mungkinkah Anda sudah tahu harta apa yang tersembunyi di Istana Liuli saya? Yuan Bizen sedikit terkejut dan berkata tergesa-gesa, ini pertama kalinya aku mengunjungi Istana Kaca Nona Yinzu, jadi bagaimana aku bisa tahu harta karun di sini? Ao Yinzu langsung mencibir dan berkata, kalau kamu tidak tahu harta karun apa saja yang tersembunyi di Istana Berkaca milikku, bagaimana kamu tahu kalau tidak ada harta karun dalam koleksiku yang lebih bagus dari embrio pedang? Ketika Yuan Bizen mengatakan itu, kata-kata ayahnya terlintas di benaknya tanpa sadar. Ao Yinzu, kepala Istana Glaze Palace, bukan hanya putri tertua dari Raja Naga Tua, dia juga menempati Tousan Flow Sea Spirit Vein dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu menikahinya, kamu tidak hanya dapat memanfaatkan Dragon Palace dan melambungkan status, tetapi kamu juga dapat memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya dari Glaze Palace miliknya. Apakah kamu masih akan khawatir tentang sumber daya untuk kultivasi di masa depan? Namun, Yuan Bizen selalu merasa kesal di dalam hatinya, berpikir bahwa embrio pedang itu jauh lebih berharga daripada apa yang disebut harta karun Istana Berkaca. Bagaimanapun, embrio pedang itu adalah harta karun Suanyu. Pada saat ini, ucapannya yang tidak disengaja juga mengungkapkan pikiran ini. Namun, kalimat ini tentu saja membuat marah gadis naga, yang berkata dengan dingin, tentu saja, istana berlapis kaca milikku tidak dapat dibandingkan dengan istana naga, tetapi juga memiliki cukup banyak koleksi. Bagaimana Tuan Yuan tahu bahwa tidak ada yang lebih baik dari embrio pedang ini? Yuan Bizen sedikit terkejut, mengira Ao Yinzu memanfaatkan kesempatan itu untuk meremehkan nilai embrio pedangnya, jadi dia tersenyum dan berkata, Nona Yinzu, nilai embrio pedang ini sungguh tidak rendah. Bahkan di keluarga Yuanku, mungkin saja nilainya kelas 2, belum lagi di sini. Jika Nona Yinzu benar-benar memiliki harta karun langka, mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan membiarkan saya dan sesama penganut Tao menghargainya? Mata Ao Yinzu dipenuhi rasa jijik. Dia tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika aku mengeluarkannya, aku khawatir kamu tidak akan mengenalinya. Yuan Bizen berkata, saya tumbuh di keluarga Yuan sejak saya masih muda. Saya pikir saya telah melihat banyak harta karun langka, jadi saya memiliki penglihatan yang baik. Ini sedikit konfrontasi. Ao Yinzu memejamkan matanya sedikit, berpikir sejenak, lalu memanggil pelayan Putri Duyung di sampingnya dan membisikkan beberapa patah kata padanya. Pelayan Putri Duyung itu menerima perintah dan pergi. Ao Yinzu dengan lembut mendorong kotak pedang ke arah Yuan Bizen dan berkata dengan ringan, kalau begitu aku akan menguji penglihatanmu, Tuan Yuan.
Aku punya 3 harta langka di sini, yang aku peroleh secara tidak sengaja selama bertahun-tahun. Tuan Yuan mengandalkan penglihatannya yang bagus, mengapa kau tidak membantuku menghargainya? Jika kau menang, ketiga harta langka itu akan menjadi milikmu, dan bahkan aku. Setelah berkata demikian, ekspresinya tiba-tiba berubah, matanya menggoda dan menawan. Yuan Bizen kebingungan dan mulutnya kering. Dia hanya ingin bergegas dan mendengarkan apapun yang dikatakan wanita itu. Namun, dia terlahir di keluarga kaya, jadi dia segera mengaktifkan keterampilan mendalamnya. Dia terkejut dan terbangun. Dia berpikir dalam hati, wanita ini memiliki pesona yang kuat. Aku hampir jatuh cinta padanya. Kemudian dia berkata dengan tenang, bagaimana jika aku kalah? Setelah bangun tepat waktu, dia segera menyadari masalah yang lebih serius. Menang itu bagus, tapi bagaimana dengan kalah? Melihatnya bangun begitu cepat, Ao Yinzu sedikit terkejut dan terkekeh. Jika kamu kalah, aku tidak akan mengembalikan embrio pedang ini kepadamu. Yuan Bizen langsung terkejut, dan mengerti dalam hatinya bahwa wanita ini telah merencanakan ini. Embrio pedang itu awalnya digunakan untuk melamar. Jika dia bersedia kembali ke Shenzhou bersamanya untuk menikah, maka embrio pedang itu akan baik-baik saja untuknya. Namun dilihat dari niat wanita murahan ini, dia masih ingin hidup bebas di Qianliuhai, tetapi ketika dia melihat embrio pedang ini, dia juga tergoda dan benar-benar ingin merebutnya darinya. Namun, saya baru saja membual dan wanita ini telah menggunakan saya sebagai alasan, jadi saya tidak bisa menolaknya saat ini. Selama kurun waktu ini, semua kultivator menyadari bahwa putri tertua akan menggunakan dirinya sebagai jaminan dalam pertaruhan besar dengan Yuan Bizen. Mereka semua terkejut dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Tiba-tiba, suara dengungan terdengar di aula. Di tengah-tengah perbincangan itu terdengar suara lain berteriak, sudah kubilang, masih saja bertingkah seperti cucu. Para kultivator menoleh kaget dan menyadari bahwa tempat asal suara itu persis di tempat Fang Xing berada. Ketika para kultivator menoleh, Fang Xing juga menatap Zhou Luwei dengan ekspresi sangat terkejut. Zhou Luwei sangat takut hingga keringat membasahi dahinya. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, bukan aku, ini aku. Fang Xingdao, jika bukan karena kamu, mengapa kamu begitu ingin mengetahuinya? Zhou Luwei begitu tercekik hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan Yuan Bizen menatap tajam ke arah mereka. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dalam hati, karena sang putri ingin menguji penglihatanku, aku tidak berani menolak. Tidak perlu menggunakan embrio pedang ini sebagai jaminan. Embrio pedang ini awalnya adalah hadiah pertunangan yang diberikan olehku kepada sang putri. Menang atau kalah, itu milik sang putri. Mengapa repot-repot berjudi? Ketika para kultivator di bawah panggung mendengar ini, banyak di antara mereka yang diam-diam menundukkan kepala, mengira bahwa kultivator dari Shenzhou ini mempunyai kemampuan berbicara yang cukup tinggi. Orang menyebalkan ini sebenarnya pengecut, tapi dia berbicara dengan sangat murah hati. Bahkan Fang Xing pun diam-diam mengeluh dan mengumpat dalam hati. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak menyukai kultivator bernama Yuan ini. Kau tahu, dia awalnya ingin merebut Ordo memasuki ranjang merah milik gadis naga agar dia bisa mempraktikkan metode yang diajarkan kepadanya oleh gadis teratai dan menyempurnakan api sejati Samadhi. Namun, kultivator bernama Yuan ini sebenarnya ingin ikut campur dan merebut gadis naga. Bukankah ini akan merusak sumber kesenangan bagi semua orang? Sama seperti hakim daerah yang menutup rumah bordil dan melarang orang menjalankan bisnis, dia bukanlah pejabat yang baik. Untungnya, gadis naga itu tidak terlihat seperti orang biasa. Dia tidak terintimidasi oleh kata-kata Yuan Bizen. Dia hanya menggunakan ketenangannya untuk mengendalikan situasi. Dia tidak membantah dan hanya berkata dengan tenang, Tuan Yuan, tolong lihat 3 harta karun itu dulu. Saat mereka berbicara, para pelayan Putri Duyung membawa 3 nampan yang dilapisi sutra merah dan menaruhnya di atas meja satu persatu. Kemudian, atas isyarat gadis naga, mereka secara bersamaan menyingkirkan sutra merah yang menutupi nampan tersebut. Semua pembudidaya di aula penasaran dengan harta karun langka apa yang akan dibawa gadis naga, dan mereka semua menjulurkan kepala untuk melihat. Beberapa yang berada jauh hanya menggunakan teknik mata ajaib untuk memeriksa harta karun itu dengan saksama. Fang Xing juga menggunakan teknik mata ajaibnya untuk melihat, dan dia melihat bahwa di 3 nampan, dari kiri ke kanan, ada bebatuan, sepotong kayu hangus yang disambar petir, dan kompas dengan sudut yang patah. Sekilas, auranya tidak kuat, dan tidak ada yang aneh tentangnya. Gadis naga tersenyum pada Yuan Bizen dan berkata, Tuan Yuan berpengetahuan luas dan memiliki penglihatan yang tajam. Mohon hargai nama dan kegunaan dari 3 harta karun di atas meja. Jika Anda benar, maka sesuai dengan perjanjian, ketiga harta karun tersebut akan diberikan kepada Tuan Yuan. Dia hanya bersedia mengatakan setengah kalimat itu. Dia tidak menyebutkan setengah kalimat lainnya,
bahwa jika apa yang dikatakan Tuan Yuan benar, embrio pedang itu akan menjadi miliknya. Namun, jelas bahwa jika apa yang dikatakan Tuan Yuan benar, itu akan baik-baik saja. Jika apa yang dikatakannya salah, dia mungkin akan langsung menyita embrio pedang itu. Bagaimanapun, dia tidak menanggapi apa yang dikatakan Yuan Bizen tadi. Tidak apa-apa untuk mengatakan ada taruhan, atau tidak mengatakan ada taruhan. Itu semua tergantung pada mulutnya. Yuan Bizen ingin menolak, tetapi setelah melirik harta karun di atas meja, dia ragu sejenak, karena dia dapat mengetahui asal-usul dua harta karun tersebut. Harta karun ketiga juga tampak familiar, karena merupakan kompas untuk menjelajahi gunung dan mengukur lautan. Hal ini langsung membuatnya merasa bahwa dia memiliki peluang besar untuk menang, jadi dia tidak membantah, tetapi malah mengamati dengan saksama. Gadis naga itu tersenyum lembut, mengeluarkan jam pasir kristal, meletakkannya di atas meja, dan berkata, tapi ada batas waktu. Melihat pasir yang mengalir pergi, Yuan Bizen mengambil keputusan dan langsung mengambil gunung palsu pertama di atas piring kayu dan menunjukkannya kepada para kultivator agar mereka dapat melihatnya dengan jelas. Kemudian dia berdeham dan berkata, Putri telah memerintahkanku untuk menunjukkan kerendahan hatiku. Harta karun langka pertama ini terlihat seperti gunung palsu, tetapi sebenarnya adalah senjata ajaib yang kuat. Putri, jika aku tidak salah, gunung palsu ini sebenarnya adalah gunung asli yang disegel, kan? Jika pembatasan itu dicabut, aku khawatir laut seribu aliran akan terisi. Sebuah gunung dimurnikan menjadi harta karun yang langka. Mendengar ini, semua biksu menatap bebatuan di tangan Yuan Bizen, bingung dan tidak yakin. Namun, ketika gadis naga mendengar ini, matanya tampak berbinar karena terkejut dan kagum. Dia bertepuk tangan dan memuji, kamu memang layak menjadi keturunan keluarga Yuan dari Sensu. Aku benar-benar mengagumi pengetahuanmu. Secercah kebanggaan terpancar di wajah Yuan Bizen, dia meletakkan bebatuan itu dan mengambil nampan kedua untuk melihatnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Semua biksu menatap Yuan Bizen dengan kagum, kecuali Fang Xing yang menatapnya dengan jijik, mengira orang ini sedang dalam masalah. Yuan Bizen menatap kayu hangus di nampan kedua sejenak dan mengira kayu itu biasa saja. Namun, saat dia mendekatkannya, dia merasa kayu itu memiliki aura menyeramkan yang membuatnya merasa ngeri. Seolah-olah matanya membeku dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia mengamatinya dengan saksama beberapa kali dan memastikan bahwa dia tidak membuat kesalahan sebelum menunjukkannya kepada para kultivator lainnya. Dia berkata dengan serius, harta karun langka kedua ini seharusnya adalah kayu yang hangus oleh petir. Jika saya tidak salah, kayu ini seharusnya adalah kayu fusang yang tumbuh di laut dalam dan menembus Golden Crow, kan? Sayangnya, kayu ini disambar oleh 9 langit petir, yang merangsang kayu yang sudah sangat panas ke tingkat yang lebih tinggi, menyebabkan yang berkembang dan yin tumbuh. Kayu ini malah menjadi kayu yin yang dapat melindungi jiwa. Jika seseorang mengolah kekuatan magis yang dikaitkan dengan yin, seseorang seharusnya dapat menerima perlindungannya. Pah! Gadis naga Ao Yinzu tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Yuan Si, penglihatanmu sungguh luar biasa. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua kultivator mulai membicarakannya dan mendecakkan bibir karena takjub. Seseorang berkata klan naga memiliki banyak harta, ini memang benar. Sang putri sendiri sebenarnya memiliki koleksi kayu fusang, yang tak ternilai harganya. Ada pula yang berkata yang lebih langka lagi, kayu fusang ini pernah tersambar petir. Ini lebih langka lagi. Master Yuan benar-benar bisa melihatnya sekilas dan menebak kegunaan kayu ini. Penglihatan dan wawasan ini sungguh mengagumkan. Di tengah pujian dari semua orang, bahkan Yuan Bizen pun tersenyum. Ia meletakkan potongan kayu mati itu dan membungkuk kepada para kultivator lainnya. Semakin dia bangga, semakin Fang Xing tidak menyukainya. Dia berteriak sekeras-kerasnya tonton yang ketiga dulu sebelum pamer. Sua, sua, sua. Kali ini, mata para biksu itu menatapnya lagi. Zhou Luwei segera menunjuk Fang Xing dan berkata, dia mengatakan itu. Meskipun dia tidak sanggup menyinggung Fang Xing, orang menyebalkan ini terus memfitnahnya, dan akhirnya dia tidak tahan lagi dan mengambil inisiatif untuk bersaksi. Melihat ini, Fang Xing memutar matanya dan berkata, kamu sudah mengatakannya 2 kali sebelumnya, tidak bisakah aku mengatakannya sekali? Zhou Luwei terdiam sejenak, berpikir bahwa sekarang semua kata-kata provokatif dari 2 kali sebelumnya diarahkan kepadanya, bukan? Melihat ekspresi tidak puas Yuan Bizen, Zhou Luwei benar-benar ingin menangis. Setelah melihat 2 harta karun langka pertama, Yuan Bizen merasa lega. Menurutnya, di antara 3 harta karun langka yang diambil oleh gadis naga, 2 yang pertama memang langka, tetapi bukan berarti tidak ada jejaknya. Dengan penglihatannya yang baik, dia menebaknya tanpa banyak usaha. Kompetisi ini sungguh tidak sulit. Dia bahkan merasa bahwa gadis naga sengaja mengalah padanya.
Mungkinkah dia juga ingin menikah dengan keluarga Yuan kita, tetapi merasa malu, jadi dia sengaja ingin kalah dariku. Dengan pemikiran ini, Yuan Bizen merasa lebih rileks dan dengan lembut mengambil harta langka ketiga, yang ternyata adalah kompas yang rusak. Kompas adalah yang paling mudah dikenali di antara tiga harta karun langka. Yuan Bizen percaya diri dan memegangnya di depannya. Setelah meliriknya, dia akan berbicara. Mata para kultivator di bawah langsung tertarik padanya. Mereka semua ingin melihat apakah kultivator dari Senzu ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengenali tiga harta karun dalam sekejap. Namun, Yuan Bizen membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata dengan lembut, mengerutkan kening, dan melihatnya dengan saksama lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Para pembudidaya di bawah saling berpandangan satu sama lain, ada yang bingung, ada pula yang bersorak gembira. Orang yang paling senang tentu saja Fang Xing, yang diam-diam tertawa dalam hatinya gadis naga ini tidak hanya genit, tetapi juga penuh dengan niat buruk. Dibandingkan dengannya, pria Yuan ini terlalu naif. Aku khawatir dia akan tertipu olehnya kali ini dan kehilangan istri serta pasukannya. Seperti yang diduga, semakin Yuan Bizen melihat kompas, semakin aneh ekspresinya. Setelah beberapa saat, dia menatap gadis naga dengan ekspresi canggung dan berkata dengan ragu-ragu, "Yang mulia putri, harta ketiga ini benar-benar. Sebelum dia bisa mengungkapkan keraguannya, gadis naga sudah mengeluarkan jam pasir dan berkata sambil tersenyum waktunya hampir habis. Yuan Bizen tiba-tiba berkeringat dingin, samar-samar merasa bahwa dia terjebak dalam perangkap. Dari tiga harta langka yang dibawa oleh gadis naga, dua yang pertama langka dan berharga, tetapi dia dapat dengan mudah menghargainya dengan penglihatannya sendiri. Hanya yang ketiga, yang tampak sederhana, yang berisi perangkap. Dia pikir dia telah melihatnya sekilas, tetapi setelah melihat lebih dekat, ternyata tidak demikian, membuatnya berada dalam dilema. Melihat jam pasir kristal itu telah habis hingga titik terakhir, Yuan Bizen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah gadis naga dan berkata dengan ragu-ragu, "Putri, harta langka ini, pada dasarnya adalah kompas biasa. Energi spiritualnya telah hilang sepenuhnya, susunan sihirnya telah hancur, dan itu bahkan tidak dapat dianggap sebagai senjata ajaib." Gadis naga itu tampaknya menganggap apa yang dikatakan Yuan Bizen sangat lucu, dan dia berkata sambil tersenyum, "Harta ketigaku yang paling berharga, di matamu, hanyalah kompas yang rusak. Tuan Yuan, aku baru saja memuji penglihatanmu yang luar biasa, dan sekarang kau bercanda." Setelah mengatakan ini, Yuan Bizen berkeringat deras dan berkata dengan malu, "Tapi menurutku, ini hanya kompas biasa." Gadis naga itu tersenyum lembut. Melihat pasir di jam pasir telah habis, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia melambaikannya di depan semua orang dan berkata, "Sepertinya Tuan Yuan melakukan kesalahan hari ini. Saya memenangkan taruhan karena keberuntungan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Saya akan menerima embrio pedang dan Yinsu. Saya harus berterima kasih kepada Tuan Yuan atas kemurahan hatinya. Manik-manik perak tidak cukup untuk membalas Anda. Anggur spiritual ini tidak buruk. Tuan Yuan, silakan minum beberapa cangkir lagi." Sambil berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya dan meminta pembantu Putri Duyung untuk mengambil harta langka dan embrio pedang itu. Yuan Bizen merasa malu, dan merasa bahwa gadis naga itu adalah rubah licik yang tidak punya niat baik, jadi dia membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Embrio pedang ini awalnya diberikan kepadaku oleh pamanku sebagai hadiah pertunangan untuk Nona Yinzu. Nona Yinzu tentu saja menerimanya. Selain embrio pedang ini, ada hadiah kecil lainnya. Aku mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke istana berlapis kaca sehari sebelum kemarin." Gadis naga itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, "Tuan Yuan, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Embrio pedang ini dimenangkan oleh keberuntunganmu. Itu tidak ada hubungannya dengan masalah apakah akan bertunangan atau tidak. Dan terus terang saja, Yinzu telah diusir dari Laut Changlan sejak lama. Sekarang dia sendirian dan tidak ada yang peduli padanya. Tidak ada yang bisa memaksaku untuk menikah." Setelah mendengar kata-kata ini, Yuan Bizen tiba-tiba merasa malu dan kesal, bertanya-tanya apa maksud wanita ini dengan mengatakan ini. "Kau ambil embrio pedang tapi tak memberi janji apapun." Dia yakin bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh wanita jalang ini. Dengan tergesa-gesa, dia tiba-tiba berkata dengan dingin, "Yang mulia putri memang bermaksud baik, tetapi saya punya pertanyaan. Bahkan jika itu benar-benar taruhan yang disetujui oleh kita berdua, saya belum tentu akan kalah. Saya tidak dapat mengenali kompas itu, dan yang lain mungkin juga tidak dapat mengenalinya. Saya khawatir putri tidak dapat menjelaskan alasannya." Ketika kata-kata itu diucapkan, itu menyiratkan bahwa gadis naga telah berbuat curang, dan kata-katanya sangat tidak sopan. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata gadis naga, dan dia berkata dengan dingin, "Penglihatanmu buruk, tetapi kamu ingin menyalahkanku karena menggunakan trik secara diam-diam.
jika kamu tidak dapat mengenali sesuatu, tidak bisakah semua orang di antara hadirin mengenalinya? Semua orang, belum ada yang menerima pesanan sofa merahku, jadi mengapa tidak menjadikan identifikasi harta karun ini sebagai topik? Apakah ada orang dengan penglihatan yang baik yang ingin naik ke panggung dan menghargai harta karun ketiga ini? Sambil berbicara, dia melirik ke sekeliling ruangan, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Yuan Bizen juga marah dan cemas. Dia sudah sangat marah. Ketika dia mendengar gadis naga itu menyebutkan masalah perintah Hong Hong untuk tidur di ranjang, dia menjadi semakin kesal. Dia menyapu seluruh hadirin dengan tatapan sinis dan berkata dengan dingin, "Baguslah. Sang putri telah mengundangmu, jadi bagaimana mungkin kamu tidak memberinya muka?" Yuan juga ingin melihat siapa yang memiliki mata yang bagus dan berani naik ke panggung untuk menghargai harta langka ketiga ini. Gadis naga berbicara tentang siapa yang ingin naik ke panggung untuk menghargai harta karun langka ketiga, tetapi Yuan Bizen berbicara tentang siapa yang berani naik ke panggung. Perbedaan satu kata mengubah maknanya secara drastis, dan aura pembasmi yang tak tersamar di mulut Yuan Bizen membuat orang merasakan ancaman dalam kata-katanya. Tidak diragukan lagi bahwa terlepas dari apakah orang yang naik ke panggung dapat menghargai harta karun langka ketiga, perseteruan itu akan berakhir. Bagaimanapun, Yuan Bizen adalah seorang kultivator dari Shenzhou, dan penguasa Pulau Zhuzhou yang menemaninya berasal dari Pulau Jinao, yang merupakan salah satu pulau utama di negeri dongeng. Akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan semua kultivator. Siapa yang berani menyinggung perasaannya di depannya saat ini? Sesaat keheningan terjadi di aula, dan tak seorang pun berani menjawab. Ketika gadis naga melihat ini, dia menjadi marah dan berkata dengan ekspresi muram, "Apakah orang yang aku undang begitu pengecut?" Fang Xing tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, dan berteriak dengan penuh semangat, "Saya akan melakukannya." Teriakan ini begitu tiba-tiba di aula yang sunyi sehingga semua orang di aula segera menatapnya. Zhou Luwei di sampingnya telah menderita terlalu banyak kerugian, jadi dia tanpa sadar melompat dan menunjuk Fang Xing dan berteriak, "Dia! Dia! Itu dia!" Fang Xing berdiri dan menatap Zhou Luwei dengan jijik. Dia berkata, "Tentu saja aku. Apakah kamu punya nyali?" Zhou Luwei merasa dihina dan sangat malu hingga tidak bisa berkata apa-apa. Para kultivator menatap Fang Xing dengan heran dan takjub, merasa terkejut dan sedikit terkesan. Sejujurnya, para kultivator tidak memiliki kesan yang baik terhadap Fang Xing. Pada awalnya, dia menyuruh pembantunya pergi untuk menemaninya minum hanya dengan satu kata, dan kemudian dia menggunakan statusnya sebagai seorang kultivator dari Shenzhou untuk menekannya dan secara paksa membeli pembantu tersebut. Sebagai tuan, dia bahkan tidak berani kentut, yang membuat orang-orang memiliki kesan sebagai seorang pengecut. Selain itu, kemudian, dia jelas-jelas mendapat undangan yang sangat menarik dari peri kecil, tetapi gagal melakukan apapun, dan kembali dengan sedih, yang segera menegaskan kesan sia-sia, tidak berguna dan konyol dalam benak para kultivator. Namun, pada titik ini, semua kultivator diintimidasi oleh Yuan Bizen, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Namun, orang ini berdiri lagi dengan angkuh, yang sedikit mengubah kesan para kultivator. Mengesampingkan hal-hal lain, orang ini sangat berani, dan dia bersedia mengorbankan hidupnya untuk sesuatu. Tentu saja, kesan berani ini sebenarnya membawa sedikit kebodohan. Tidakkah dia tahu bahwa ini akan menimbulkan masalah? Berjalan menuju panggung dengan langkah delapannya, roh ular laut yang berdiri di aula menatap Fang Xing dengan heran, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa teman Taois Fang Ritian, yang selalu dia pandang rendah, akan berani berdiri saat ini. Dia lupa untuk menjauh sejenak, dan Fang Xing langsung menamparkan pantatnya, menjatuhkan roh ular laut itu ke samping, dan berkata dengan pandangan menyipit, "Apakah kamu buta? Tidakkah kamu tahu untuk memberi jalan bagi pamanmu?" Setan ular laut itu sangat marah dan cemas hingga wajahnya memerah, tetapi dalam situasi seperti itu, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena benci. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Rekan Taoisku, Anda sangat berani. Ketika Yuan Bizen melihat ada seseorang yang berani naik ke atas panggung, dan itu adalah orang yang tadi berteriak-teriak di antara penonton, matanya menyipit dan dia mengatakan sesuatu dengan muram, tetapi niat membasmi dalam suaranya tidak bisa disembunyikan, dan suaranya sedingin seolah-olah dia baru saja ditarik keluar dari gua es. Fang Xing melotot ke arahnya dan berkata kepada gadis naga, "Putri, dia membuatku takut." Wajah Yuan Bizen tiba-tiba memerah, dan semua kultivator di aula terdiam. Semua orang dapat melihat bahwa Yuan Bijian sedang mengancam Fang Xing, tetapi siapa yang akan mengatakannya secara terus terang? Khususnya Long Nu, setelah jeda sebentar, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia melirik Fang Xing dengan ringan, lalu menatap Yuan Bizen dan berkata dengan ringan, "Tuan Yuan, saya tahu bahwa keluarga Shenzhou Yuan Anda adalah keluarga kuno yang tidak dapat diremehkan, tetapi saya tidak menyangka Anda begitu cakap. Anda tidak menganggap saya serius,
tetapi Anda ingin pamer di pesta merah saya. Yuan Bizen tampak sedikit malu, dan berkata dengan tergesa-gesa teman Tao ini salah paham. Saya hanya mengagumi keberaniannya. Bahkan saya tidak dapat melihat petunjuk dari harta karun ketiga ini, tetapi teman Tao ini berani naik ke panggung, yang menunjukkan bahwa dia memiliki penglihatan yang bagus. Meskipun dia bersikap sopan, tatapannya pada Fang Xing dipenuhi dengan kebencian yang teramat sangat. Ketika para kultivator di aula melihat tatapannya, mereka semua merasa merinding sampai ke tulang, seolah-olah ada pisau yang menunjuk ke alis mereka. Fang Xing tidak menyadari hal ini, dia hanya tersenyum dan berkata, jika kamu tidak bisa melihatnya, itu karena kamu bodoh. Bukan berarti aku tidak bisa melihatnya. Beraninya kau menyebut dirimu bodoh. Yuan Bizen sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dengan niat membasmi di dalam hatinya, dia hanya duduk di depan meja dan mencibir, kalau begitu, silakan masuk. Fang Xing sama sekali tidak menyadari niat membasmi Yuan Bizen. Dia perlahan berjalan ke meja, mengedipkan mata pada gadis naga, dan mengedipkan mata padanya yang menurutnya tampan, membuat gadis naga tertawa. Kemudian dia melirik 3 harta langka di atas meja, mengulurkan tangan dan mengambil gunung palsu, menggelengkan kepalanya dan berkata, ada 3 harta langka di atas meja. Yang pertama tentu saja gunung palsu ini. Orang tadi melihatnya dengan jelas. Gunung palsu ini memang terbuat dari gunung asli. Itu adalah keberadaan khusus di antara alat-alat sihir. Itu disebut harta karun gunung. Itu setenar alat sihir yang memurnikan sungai menjadi peta-peta sungai. Meskipun mutunya tidak tinggi, itu sangat kuat. Itu adalah mahakarya metode pemurnian kuno. Mendengar ini, semua kultivator tercengang. Bahkan Yuan Bizen telah melihat wujud asli harta karun itu, tetapi tidak tahu nama asli bebatuan itu. Baru setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Xing, mereka menyadari bahwa sebenarnya bebatuan itu memiliki nama yang sama, yaitu harta karun gunung. Bahkan gadis naga sedikit terkejut ketika mendengar Fang Xing menyebutkan nama harta karun gunung dan peta sungai, dan kesannya terhadapnya sedikit berubah. Setelah terkejut sejenak, Yuan Bizen tersenyum dingin dan berkata, aku sudah mengidentifikasi harta karun ini. Apakah kamu masih menungguku untuk memberitahumu? Fang Xing berbalik dan memutar matanya ke arahnya, berkata, apa yang baru saja kau katakan tidak lengkap. Menurut pernyataan asli sang putri, taruhan ini hanya berlaku jika kau menyebutkan tujuan dan nama senjata itu secara bersamaan. Kau baru saja melihat bentuk sebenarnya dari senjata ajaib itu tetapi tidak menyebutkan namanya. Sebenarnya, kau sudah kalah. Hanya saja sang putri menyelamatkan mukamu dan tidak memberitahumu secara langsung. Kau tidak tahu harus berbuat apa. Yuan Bizen sangat marah mendengar jawabannya hingga wajahnya memerah dan dia tetap diam. Senyum gadis naga itu makin lebar, dan semakin dia menatap Fang Xing, semakin dia menyukainya. Fang Xing mengambil harta karun langka kedua, kayu hangus, memegangnya di tangannya dan melihatnya sebentar, lalu berkata, ya, itu adalah kayu fusang yang tersambar petir. Energi yang saling bertentangan dan berubah menjadi yin. Kayu itu dapat menekan pikiran jahat dan memurnikan energi yin. Tentu saja, Anda baru saja mengatakan bahwa kayu itu juga dapat digunakan untuk mempraktikkan sihir jahat. Tapi dasar bodoh, tidakkah Anda memikirkannya? Sang putri bukanlah hantu, mengapa dia menggunakannya untuk mempraktikkan sihir hantu jahat? Saya kira sang putri memiliki kegunaan lain untuk kayu itu, atau mungkin dia tidak pernah menggunakannya dan hanya mengumpulkannya. Mendengar ini, wajah Yuan Bizen tampak semakin aneh, marah, dan cemas. Ia pikir ia berpengetahuan luas, tetapi ia tidak menyangka bahwa bocah liar yang datang entah dari mana ini dapat menemukan kesalahannya setelah menilai 2 harta langka berturut-turut. Ini bahkan membuatnya sedikit curiga bahwa gadis naga telah merencanakan untuk berkomplot melawannya sejak lama, jadi ia mengatur anak seperti itu sebelumnya untuk menghancurkan rencananya. Mata gadis naga itu menjadi semakin cerah, seolah-olah dia tergerak, dan dia melirik Fang Xing sambil tersenyum. Yuan Bizen melihat sekilas penampilan gadis naga itu dan menjadi semakin marah. Dia berkata dengan dingin, tolong biarkan rekan Taoisku menghargai harta ketiga. Dia sudah menyimpulkan bahwa harta karun langka ketiga itu tidak lebih dari sekadar kompas rusak biasa yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Dia hanya tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Fang Xing. Jika gadis naga benar-benar setuju dengan pernyataannya, maka dia bisa yakin bahwa gadis naga dan orang menyebalkan kecil ini bekerja sama untuk mempermainkannya, jadi dia tidak akan ragu untuk marah saat itu juga. Gadis naga menatap Fang Xing dengan sedikit antisipasi, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia benar-benar bermaksud untuk menyangkal kesalahan Yuan Bizen. Selama seseorang berani maju untuk menghargai harta langka ketiga, tidak peduli apa yang dikatakannya, dia akan mengatakan bahwa dia benar. Seolah-olah dia telah setengah merampok dan setengah menipu embrio pedang dari Yuan Bizen. Bagaimanapun, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak takut Yuan Bizen membuat masalah.
Namun, setelah bertemu Fang Xing, dia merasa samar-samar bahwa orang ini mungkin akan memberinya peringatan. Pada saat ini, Fang Xing telah mengambil harta karun langka ketiga dan berpura-pura melihatnya. Tepat ketika para kultivator mengharapkannya untuk berbicara, dia tiba-tiba mencibir dan melemparkan kompas ke samping. Kemudian dia melangkah ke meja kecil di depan tempat duduk gadis naga, mengangkat tangannya dan mengangkat dagu gadis naga sambil tersenyum, dan berkata sambil terkekeh harta karun langka ketiga ini, ada di sini. Sua, untuk sesaat, Yang Mulia terkejut dan semua pembudidaya tercengang. Yuan Bizen adalah orang pertama yang berdiri dan berteriak, dasar binatang kecil, kau mencari kematian. Beraninya kau tidak menghormati putri. Fang Xing berbalik dan memutar matanya ke arahnya, apa gunanya bersikap hormat atau tidak. Bukankah kita di sini untuk menghargai harta karun yang langka? Kamu sudah membuang kompas, jadi mengapa kamu masih menghargainya? Yuan Bizen ingin berteriak dan mengumpat, berpikir dalam hati, tidak apa-apa bagimu untuk menghargai harta langka, tetapi bagaimana kau mencicipi dagu gadis naga itu? Tanpa diduga, Fang Xing melotot padanya dan berkata dengan nada menghina, kamu benar-benar tidak mengerti romansa. Siapa bilang kompas itu adalah harta karun ketiga? Itu hanya kompas yang rusak, bahkan bukan senjata ajaib, jadi bagaimana bisa disebut harta karun? Harta karun ketiga di atas panggung jelas-jelas adalah keindahan yang lembut ini. Kamu tadi buta, kamu tidak melihatnya setelah melihatnya begitu lama. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan menjadi sunyi, dan bahkan Yuan Bizen pun tercengang. Pikiran ini dengan cepat terlintas dalam benaknya, mungkinkah wanita jalang ini benar-benar sedang mempermainkanku, dan aku tidak menyadarinya. Sungguh menyebalkan, aku tahu wanita ini sangat jalang hingga sulit dijelaskan, tetapi mengapa aku tidak menduga dia akan melakukan ini. Bahkan gadis naga, setelah terkejut sesaat, tiba-tiba mulai terkekeh. Semakin keras tawanya, semakin lega dia terlihat. Dia berdiri dan mencubit wajah Fang Xing. Wajah cantiknya hampir menyentuh wajah Fang Xing. Dia bernapas semanis anggrek dan terkekeh, adik kecil, aku semakin menyukaimu. Kau adalah harta karunku yang luar biasa. Fang Xing sedikit tersipu dan berkata, jangan panggil aku adik kecil, panggil aku kakak besar, oke. Gadis naga adalah inti emas yang bermartabat, tetapi dia diejek oleh anak laki-laki ini berulang kali. Dia merasa sedikit tidak biasa. Dia bukan orang yang picik dan tidak marah. Sebaliknya, dia merasa semakin lucu. Dia mencubit wajah Fang Xing lagi dan memarahi, setan kecil. Dia berdiri dan ingin mengatakan sesuatu kepada Yuan Bizen, tetapi dia tidak menyangka pinggangnya menjadi lunak dan dicubit oleh cakar yang kikuk. Ini membuat wajahnya langsung memerah. Dia berbalik dan menatap Fang Xing dengan sedikit marah, dan memarahi, jujurlah, atau aku akan memotong cakarmu. Fang Xing langsung memutar matanya dengan tidak puas, sambil berpikir dalam hati, aku tidak tahu sudah berapa kali kamu tidur dengan lelakimu, jadi apa salahnya aku menyentuhnya. Yuan Bizen berdiri di samping, tenggelam dalam pikirannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa gadis naga benar-benar telah memberinya kesempatan. Selama dia menoleh sedikit, tidak akan sulit untuk memenangkan si cantik. Satu-satunya hal yang dia benci adalah dia terlalu kompetitif. Dia hanya berpikir tentang menghargai misteri kompas. Setelah gagal menghargai, dia menyimpulkan bahwa gadis naga telah berselingkuh, jadi dia berbicara kasar padanya dan menyinggung perasaannya. Pikiran ini membuatnya merasa semakin buruk semakin dia memikirkannya, tetapi dia juga merasa bahwa karena gadis naga itu tertarik padanya, dia seharusnya bisa memenangkannya kembali jika dia berusaha keras. Dia merasa lebih baik. Dia baru saja akan kembali sadar dan mengucapkan beberapa kata manis kepada gadis naga itu, tetapi dia kebetulan melihat Fang Xing mengulurkan tangan untuk mencubit pinggang ramping gadis naga itu sambil tersenyum nakal. Untuk sesaat, dia terbakar oleh kecemburuan dan matanya menjadi merah. Dasar binatang kecil, beraninya kau menggoda gadis naga, aku ingin kau hidup. Yuan Bizen begitu cemburu sehingga dia tidak peduli dengan hal lain. Dia berteriak keras dan cahaya pedang tiba-tiba meningkat. Dengan suara wosh, cahaya pedang dingin itu menyapu seperti seekor naga dan langsung menuju ke belakang kepala Fang Xing, dengan niat membasmi yang tersirat di benaknya. Kultivator dari Senzu itu bergerak, dan kekuatan pedang itu tak terlukiskan. Itu jelas pedang yang diayunkan dengan marah, tetapi saat pedang itu ditusukkan, kekuatan spiritual di sekitarnya melilitnya, dan berubah menjadi kekuatan tak terlihat dan besar bersama dengan energi pedang dingin, menyebar ke sekeliling, tetapi menutupi semua kultivator di dalamnya. Untuk sesaat, seolah-olah semua arah ditekan, dan hanya pedang ini yang bisa bergerak. Pedang ini sulit dipertahankan bahkan dalam pertarungan tatap muka, apalagi serangan diam-diam. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Berani. Pada saat kritis ini, satu-satunya yang bisa bereaksi tepat waktu adalah gadis naga yang ada di dekatnya. Namun, bahkan untuknya,
Meskipun dia telah mencapai tahap inti emas, dia tidak punya cukup waktu untuk merapal mantra setelah dia bereaksi. Menghadapi pedang yang tampaknya bisa membasmi Fang Xing, dia berteriak keras dan tiba-tiba bergerak, dan benar-benar menggenggam pedang Yuan Bizen dengan tangannya yang ramping. Tertawa, ujung pedang itu meluncur lebih dari 1 kaki di telapak tangannya yang ramping. Bilah tajam itu bergesekan dengan telapak tangannya tanpa melukainya. Istana Naga Laut Changlan terkenal dengan tubuh fisiknya yang dipaksa, dan melihatnya sekarang, ia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Fang Xing juga tiba-tiba berbalik. Sebagai seorang pembuat onar, ia memiliki kebiasaan yang baik. Setelah ia membuat masalah, ia akan waspada terhadap orang lain yang begitu marah hingga mereka akan menyerangnya. Oleh karena itu, meskipun ia berbalik, ia sebenarnya diam-diam memperhatikan tindakan Yuan Bizen. Selain itu, ia memiliki kesadaran spiritual yang luar biasa, jadi ketika Yuan Bizen menunjukkan niat membasminya, ia sudah waspada dan berbalik untuk menyerang. Beraninya kau melawan aku. Fang Xing berbalik dan menendang tanpa berpikir. Pedang Yuan Bizen dipegang oleh gadis naga. Bagaimanapun, pihak lain memiliki tingkat kultivasi inti emas. Bahkan jika dia hanya memegang pedangnya dengan tangan kosong, kekuatan dahsyat yang memantul padanya akan memaksanya untuk menggunakan semua tingkat kultivasinya untuk melawan. Jika tidak, pedang itu mungkin akan terguncang oleh kekuatan inti emas pihak lain dan terlepas dari tangannya. Dalam hal itu akan menjadi aib baginya, seorang keturunan keluarga Shen Zuyuan. Kultivasinya memang cukup kuat, dan gadis naga itu tidak bermaksud menghinanya, jadi ketika dia mengerahkan seluruh kultivasinya, dia mampu mengendalikan pedangnya. Sepertinya dia dan gadis naga baru saja bertarung satu sama lain, tetapi tidak ada pemenangnya. Namun, pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba menendang. Yuan Bizen berkonsentrasi untuk menahan kekuatan inti emas gadis naga, jadi dia tidak punya waktu untuk menghadapi tendangan itu. Dengan suara keras, dia ditendang di dada. Wajahnya menjadi pucat, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia terlempar ke belakang seperti karung kain, berguling 4 atau 5 kali di lantai aula sebelum berhenti. Untuk sesaat, aula itu sunyi senyap bahkan suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Bagaimana mungkin seorang keturunan keluarga Yuan yang terhormat dari Shenzhou ditendang oleh seseorang? Sejujurnya, Yuan Bizen diusir karena Fang Xing memanfaatkannya. Namun, dia menyerang lebih dulu dan memancing gadis naga untuk menyerang, jadi dia pantas mendapatkannya. Setelah dia diusir, Tuan Muda Pulau Jin Ao, Zhu, menjadi marah dan membanting meja untuk menyerang Fang Xing. Namun, gadis teratai, yang sedang makan, tiba-tiba mengetuk meja dan berkata, "Aku ingin minum." Mata pemilik Pulau Zhu Sao langsung berubah bingung, dan dengan senyum menyanjung di wajahnya, dia mengambil kendi anggur dan menuangkan anggur untuknya. Hal ini juga menyebabkan Yuan Bizen tergeletak di tanah selama beberapa saat setelah ditendang, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya untuk waktu yang lama. Ketika gadis naga melihat pemandangan ini, dia juga sedikit terkejut. Dia menatap Fang Xing dengan penuh arti, seolah-olah dia tidak menyangka dia begitu kejam. Bagaimanapun, Yuan Bizen adalah seorang kultivator dari Shenzhou. Bahkan jika dia menghunus pedangnya terlebih dahulu, gadis naga hanya bisa menghentikannya, tetapi dia tidak bisa membasminya dengan gegabah. Jika itu adalah kultivator lain, mereka mungkin akan berdoa kepada dewa dan leluhur untuk menyelamatkan hidup mereka setelah diserang, atau mereka akan segera melarikan diri ribuan mil jauhnya dan bersembunyi jauh. Tetapi ibel kecil ini tidak kenal ampun dan menendangnya keluar tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat gadis naga diam-diam mengagumi keberaniannya. Tentu saja, kalau dipikir-pikir lagi, tidak mengherankan kalau orang menyebalkan kecil ini berani menggodaku secara terbuka dan melakukan hal seperti itu. Dasar binatang kecil, beraninya kau menyakitiku. Yuan Bizen memuntahkan 2 teguk darah sebelum berhasil berdiri. Matanya dipenuhi kebencian dan kekejaman. Kamu seharusnya bersyukur berada di tempat seperti ini, kalau tidak aku akan membasmimu. Fang Xing meliriknya dan berkata seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kalimat yang begitu ringan membuat semua kultivator merasa tidak nyaman. Anak ini benar-benar berani mengancam para kultivator Shenzhou dengan cara seperti ini. Baiklah, Tuan Yuan, Anda adalah orang pertama yang bertindak, jadi jangan katakan apapun lagi. Gadis naga berbicara dengan suara dingin, tidak ingin keduanya terus berdebat, dan memerintahkan pelayan Putri Duyung di sampingnya dengan tenang bantu Tuan Yuan ke aula samping yang terpencil untuk menyembuhkan lukanya, dan kemudian berikan dia obat terbaik di istana berlapis kaca. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Fang Xing dengan tenang. Anak laki-laki itu juga menoleh untuk menatapnya, dengan senyum licik di wajahnya, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Gadis naga juga berhenti sejenak, tersenyum tak berdaya, dan berkata teman tahu ini telah memperoleh perintah ranjang merah ini, Putri Ular, bawa dia ke kamar tidurku. Oke, haha. Fang Xing gembira dan tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan.
Peri laut yang sebelumnya memandang rendah dirinya dan kemudian dimarahi olehnya berjalan perlahan, menatap Fang Xing dengan setengah tersenyum, dan tampak ada sedikit ketidakberdayaan dan rasa jijik di kedalaman ekspresinya, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat cerdik, dan dengan sangat sopan mengulurkan tangannya dan berkata, Fang Ritian, rekan Taois, datanglah bersama Ratu Ular. Kamu sangat beruntung. Aku hanya berharap kamu juga akan memiliki fondasi yang baik untuk menikmati keberuntungan ini. Terima kasih kembali. Fang Xing terkekeh, membungkuk padanya, mengedipkan mata pada gadis naga, lalu berbalik dan mengikutinya. Semua kultivator di aula tiba-tiba berteriak dan mulai membicarakannya. Mereka semua merasa bahwa anak ini benar-benar beruntung. Ada begitu banyak orang di aula, banyak dari mereka sangat berbakat, jadi bagaimana mungkin orang menyebalkan kecil seperti itu merebut kesempatan terakhir ini? Apakah hanya mengandalkan ketajaman penglihatan dan kepiawaian mulut untuk menghargai dua harta langka? Tentu saja ada pula yang dengan enggan mengakui bahwa ia sebenarnya mengandalkan keberaniannya. Meskipun ia berhasil merebut perintah masuk sofa merah, ia juga membuat marah keluarga Shen Zuyuan. Sulit untuk mengatakan apakah itu keberuntungan atau kemalangan. Di bawah tuntunan pinggang peri ular laut, putri ular, Fang Xing berjalan melalui koridor-koridor di istana berkaca dan tiba di sebuah kamar tidur besar yang dihiasi dengan permata dan harta karun. Di ruangan besar dengan radius 30 meter itu, kehidupan klan naga terpantul di mana-mana, yaitu kemewahan. Bahkan manik-manik yang dihias di pilar-pilar batu perunggu adalah mutiara bercahaya yang tak ternilai harganya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah tempat tidur besar berukuran 3 meter persegi, ditutupi dengan kasur bulu rubah yang lembut, dan di dinding di belakang tempat tidur tergantung sebuah lukisan 9 wanita cantik. Dalam lukisan itu, 9 wanita cantik terbuka, memainkan sitar dalam berbagai postur yang menawan, mata mereka yang indah berkeliaran, dan kelembutan mereka yang kaya tampaknya meledak keluar dari lukisan itu, membuat orang merasa hampir mati rasa pada pandangan pertama. Tunggu saja di sini. Ratu Ular masih memasang ekspresi datar di wajahnya, seolah-olah Fang Xing telah memanfaatkannya. Dia memberi instruksi samar dan berbalik. Fang Xing terkekeh dan melompat ke sofa besar, seluruh tubuhnya hampir terkubur oleh kasur bulu rubah yang lembut. Dia berbaring di tempat tidur dalam bentuk huruf besar, menatap kubah berbentuk bintang yang terbuat dari mutiara. Dia menyeringai 2 kali dan diam-diam mengingat metode yang diajarkan gadis teratai kepadanya. Dia mengingat setiap detail dalam benaknya untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Dia menunggu dengan tenang selama sekitar 1 batang dupa, tetapi gadis naga itu tidak juga datang. Cahaya di kamar tidur sangat redup, dan tidak ada suara sama sekali. Ada aroma manis yang samar dan memabukkan yang tampaknya membuat orang mengantuk. Fang Xing berbaring di tempat tidur sebentar, lalu bangkit dan berjalan-jalan di sekitar ruangan. Dia melihat cangkir giok kristal berisi anggur berkualitas tinggi yang kental seperti darah di atas meja koral. Dia mengendusnya dan merasakan aroma anggur yang kuat, jadi dia mengambil cangkir giok kristal dan menyesapnya 2 kali. Dia mendecakkan bibirnya dan merasa rasanya enak, jadi dia menyingkirkan seluruh botol, lalu mengambil melon dari piring giok dan mulai mengunyahnya sambil berjalan-jalan. Memang ada banyak harta karun di kamar tidur, tetapi tidak banyak yang disukainya. Dia hanya merasa mutiara bercahaya yang bertatahkan pada pilar perunggu itu bagus, jadi dia berencana untuk mencungkil beberapa di antaranya dan menyimpannya, sambil berpikir untuk membuat bunga mutiara agar Xiao Men bisa memakainya saat dia melihatnya. Ketika bagian ke-11 dicabut, tiba-tiba terdengar alunan musik yang lembut dan halus di luar kamar tidur. Suaranya lembut dan mengharukan, seolah-olah seseorang sedang bernyanyi dengan lembut. Suaranya sangat indah dan menyentuh, dan jelas dapat menembus dinding giok istana naga dan mencapai kamar tidur. Jelas terdengar seperti di telinga, tetapi terasa sangat ringan, seperti angin sepoi-sepoi, yang membuat orang merasa mabuk. Ini aku datang. Fang Xing sangat gembira, lalu dia melompat ke atas tempat tidur besar, menyilangkan kakinya, dan menopang dagunya dengan 1 tangan, berpose dalam postur yang menurutnya sangat tampan. Pintu kamar tidur terbuka karena hembusan angin, dan seorang wanita jangkung dengan tubuh yang ramping dan kain kasa tipis yang menutupi tubuhnya perlahan masuk. Wajahnya dingin, tetapi tanpa cacat, dan sepasang kakinya yang indah membuat orang banyak membayangkan. Itu adalah gadis naga. Nona cantik, cepatlah kemari. Fang Xing menepuk kursi di sampingnya, memberi isyarat kepada gadis naga untuk segera naik. Gadis naga itu menunjukkan seringai menghina di wajahnya, tetapi dia masih perlahan naik ke tempat tidur, dan menempelkan telapak tangannya yang halus seperti batu giok di dada Fang Xing, yang sedingin es. Tangan batu gioknya bergerak-gerak, dan dengan gerakan ringan, tangan itu telah menyelinap ke dalam pakaian Fang Xing. Tindakan berani ini tampaknya mengejutkan Fang Xing, dan dia tampak sedikit linglung, menatap gadis naga itu dengan linglung, memperlihatkan penampilan seorang pemula. Cahaya di ruangan itu menjadi redup, dengan perasaan menggoda dan ambigu.
Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Wanginya lembut dan kecantikannya bagai batu giok. Gadis naga itu membungkuk dan mencium dada Fang Xing yang tidak terlalu lebar namun kencang, sementara Fang Xing menatap langit-langit. Dihadapkan pada kenikmatan tertinggi di dunia, dia tampak tidak berminat. Setelah sekian lama, tepat saat lidah giok gadis naga itu bergerak ke bawah sedikit demi sedikit dan meluncur ke posisi yang membuatnya lebih sensitif, Fang Xing tiba-tiba melompat, mencengkeram leher gadis naga itu dan menekannya ke ranjang besar. Tindakan ini terlalu kasar, dan wajah gadis naga itu menunjukkan ekspresi yang sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi, berpikir bahwa Fang Xing menyukai lagu ini, dan terkekeh. Begitu Fang Xing membungkuk, gadis naga itu mengerucutkan bibirnya, seolah meminta ciuman. Tanpa diduga, setelah Fang Xing mencondongkan tubuh, dia hanya menatapnya dengan saksama 2 kali dan tiba-tiba menamparnya. Ada jimat penenang di antara jari-jarinya, dan dia ingin menggunakannya untuk menenangkan gadis naga. Kamu benar-benar menjual barang palsu untuk menipuku, bisakah kamu bertanggung jawab? Gadis naga itu bereaksi sangat cepat. Ketika dia melihat jimat itu datang, dia langsung menjauh. Tubuhnya selembut ular. Dengan suara wosh, dia meluncur keluar dari bawah Fang Xing, berbalik dan melompat 3 kaki jauhnya, dan berteriak apa yang akan kamu lakukan. Kau harus melakukan apa yang ingin kau lakukan, cacing kecil. Kau menggodaku seperti ini. Kau percaya aku akan mencabut uratmu. Fang Xing mencibir, lalu berdiri dari tempat tidur, menyilangkan lengannya, dan menatap dingin ke arah gadis naga terbuka yang berdiri di tanah. Kau, kenapa kau? Gadis naga itu tampak sangat terkejut dan tampak sedikit cemas. Bagaimana kamu tahu hal itu? Fang Xing berdiri perlahan, dan tiba-tiba dia menarik lukisan 9 wanita cantik di belakang tempat tidur. Sebuah gua batu yang dalam dan luas terungkap di balik lukisan itu. Fang Xing meraihnya dengan satu tangan, mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan menariknya masuk dengan gaya gravitasi yang tak terlihat. Dia mendengar suara berderak di dalam gua, dan sesuatu seperti batu kilangan besar ditarik keluar olehnya dan dilemparkan ke dalam ruang batu. Ternyata itu adalah kerang raksasa. Setelah jatuh dengan keras, cangkang kerang itu terbuka, memperlihatkan seorang wanita mungil setinggi lebih dari 3 kaki di dalamnya, dengan ekspresi panik di wajahnya. Setelah itu, Fang Xing mencibir, dan tiba-tiba bayangan hitam terbang keluar dari lengan bajunya, seperti ular roh. Itu adalah tali pengikat abadi. Ketika gadis naga melihatnya, wajahnya berubah drastis, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa di bawah pengejaran tali pengikat abadi milik Fang Xing, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bayangan hitam itu menggulung dan meraih pinggangnya dan menariknya. Gadis naga itu membuka mulutnya hendak berteriak, tetapi Fang Xing sudah berbalik dan menungganginya, sambil menempelkan tangannya ke mulut gadis naga itu. Dia menekan mulut gadis naga itu dengan tangannya, menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan meremasnya dengan lembut. Setelah beberapa saat, gadis naga yang cantik dan menawan itu menghilang, dan berubah menjadi wanita lain yang tersipu malu. Dia tidak lain adalah roh ular laut putri ular. Fang Xing sangat kesal, seolah-olah dia telah membeli produk palsu. Sejak awal, ia menemukan bahwa ada aroma samar yang mengambang di kamar tidur. Awalnya, ia mengira itu hanya dupa biasa, tetapi kemudian ia menemukan bahwa beberapa dupa dapat memiliki efek hipnotis pada biksu, tetapi jumlah yang digunakan sangat sedikit, dan tampaknya jika tidak diperhatikan oleh orang lain, hanya orang-orang seperti dia yang telah berlatih sutra Tai Sang Hualing yang dapat merasakan beberapa kehalusannya. Tetapi pada awalnya, ia mengira itu hanya pengaturan biasa dan tidak terlalu memikirkannya. Saat dia di bumi, dia telah menyelinap di bawah ranjang kupu-kupu malam di Menara Chunlai berkali-kali. Tentu saja, dia tidak mengerti banyak saat itu, tetapi dia memang nakal. Diam-diam dia melakukan hal-hal buruk kepada pamannya yang keempat, yang merupakan seorang ibel. Dia pernah mencium bau yang sama sebelumnya, tetapi itu hanya untuk tujuan afrodisiak saat itu. Namun kemudian, ketika gadis naga itu muncul, dia perlahan-lahan merasa ada yang tidak beres. Baginya, mengamati perkataan dan ekspresi orang adalah keterampilan dasar dalam hidup. Dia harus siap secara mental untuk mengetahui orang mana yang dia temui dalam kehidupan sehari-hari yang mudah diganggu dan mana yang perlu dia persiapkan sebelum diganggu, bukan? Oleh karena itu, ketika dia melihat gadis naga, dia menemukan bahwa meskipun penampilannya telah berubah persis seperti dia, penampilan dan temperamennya agak berbeda. Ketika gadis naga menekan telapak tangannya di dadanya, Fang Xing langsung bereaksi. Gadis naga adalah naga berdarah murni, dan setelah diajari oleh cara-cara hebat dunia fana, setengah dari naga telah menjadi manusia. Oleh karena itu, seekor naga terlahir dengan penampilan manusia dan naga, dan tidak perlu berlatih seperti monster lain untuk berubah menjadi manusia. Ini berarti bahwa ketika mereka berubah menjadi manusia,
naga sebenarnya sama persis dengan manusia dalam semua aspek, termasuk suhu tubuh dan struktur tubuh. Tetapi telapak tangan itu terlalu dingin, jelas bukan suhu tubuh normal yang seharusnya. Setelah memikirkannya dengan cermat, Fang Xing menyadari bahwa hanya hewan berdarah dingin seperti ular laut yang dapat memiliki suhu tubuh seperti itu. Setelah memikirkan hal ini, mudah bagi Fang Xing untuk mengungkap kebenaran. Dia segera menyadari bahwa aroma samar di ruangan itu adalah dupa yang dapat memiliki efek tertentu pada para kultivator, membuat mereka sedikit bingung. Kemudian, itu berubah menjadi roh ular laut yang tampak seperti gadis naga dan datang ke kamarnya, melakukan segala macam hal sambil melakukan teknik menggoda untuk menggerakkan hati orang-orang, membuat mereka bingung dan tidak dapat membedakan kebenaran dari yang salah. Tentu saja, yang paling kuat adalah roh kerang yang bersembunyi di kegelapan dan bernyanyi dengan lembut. Ini hanyalah ilusi yang kuat. Dapat dikatakan bahwa setengah dari pujian diberikan kepadanya atas transformasi roh ular laut yang tampak hidup. Bahkan dia hampir jatuh ke dalam perangkap. Fang Xing begitu marah saat mengetahui kebenarannya hingga ia terbakar amarah. Ini keterlaluan. Aku jelas-jelas memenangkan pesanan tempat tidur Hong Hong dengan kemampuanku yang sebenarnya, tetapi dia malah membuat yang palsu untuk menipuku. Apakah dia pikir Tuan Fang tidak cukup tampan? Berarti cuma cowok ganteng aja yang boleh tidur sama dia. Setelah Fang Xing memaksa ular laut itu untuk memperlihatkan wujud aslinya, ular itu pun dipenuhi amarah dan terus berteriak, "Lepaskan aku. Membiarkanmu pergi." Fang Xing menungganginya, amarahnya bahkan lebih besar dari amarahnya. "Apakah kamu percaya aku akan memakannya? Beraninya kamu membuat yang palsu untuk menipuku." Roh ular laut itu secara alami menyukai pria tampan, dan tidak pernah menyukai Fang Xing. Sekarang setelah dia memanggilnya palsu dengan hina, dia menjadi semakin marah. Ekspresinya tiba-tiba berubah, menjadi sangat menyeramkan. Dia berkata dengan suara dingin, "Dasar binatang kecil, tidak apa-apa jika kamu berpura-pura bodoh, tetapi kamu bersikeras menjadi sangat pintar. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kamu pernah mendengar tentang dua takdir orang-orang yang memasuki ranjang sang putri?" Fang Xingwei memikirkannya dan mengerti apa yang dia bicarakan. Kisah nafsu gadis naga telah menyebar ke seluruh lautan dan pulau-pulau peri di sekitarnya, bahkan ke dunia fana. Menurut rumor, orang yang dipilih oleh gadis naga biasanya hanya akan memiliki dua nasib: mereka akan diberi permata dan dikirim pergi dengan damai, atau mereka akan ditelan oleh gadis naga. Seperti yang diduga, ular laut itu mengancam dengan muram mereka yang ditelan adalah orang-orang pintar seperti kamu. Kamu bilang aku terlalu pintar. Dia memberiku yang palsu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengatakan apapun. Fang Xing bahkan lebih marah, dan dengan marah berpikir aku akan pergi mencari wanita jalang itu untuk menjadi juri upacara. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pil pernapasan penyu dan memasukkannya ke dalam mulut ibel ular laut. Dia juga memaksa ibel kerang, yang sedang berbaring di tanah dengan dua cangkang besarnya tertutup dan bersembunyi di dalamnya, tidak berani memperlihatkan kepalanya, untuk memakan satu pil. Kemudian dia memasukkan kedua ibel itu ke dalam kantong penyimpanan bersama-sama. Kemudian dia membawa kedua saksi itu ke gadis naga untuk menghakimi masalah itu dengan marah. Dia tampak seperti pelanggan rumah bordil mabuk yang mengganti kupu-kupu malamnya dengan kupu-kupu malam dan hendak membuat masalah. Namun begitu dia keluar, dia kembali tersadar dan berpikir dalam hati, tidak, aku tidak bisa mengalahkannya. Meskipun kepalanya sedikit pusing karena bau dupa, Fang Xing masih memiliki kemampuan identifikasi yang paling dasar. Dia tidak akan main-main dengan seseorang yang tidak bisa dia kalahkan. Saat ini, dia sudah meninggalkan tempat tidur gadis naga. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada dalam kegelapan. Ada banyak batasan di koridor dan aula, tetapi tidak ada yang menjaganya. Namun, batasan ini tidak menjadi masalah bagi Fang Xing. Dia tidak memicu satu pun dari mereka. Ketika dia bangun, dia telah tiba di koridor dengan aula samping di kedua sisinya. Koridor panjang itu dipenuhi dengan tawa pelan dan desahan. Otang pembawa sial, semua orang bersenang-senang, tapi aku bertemu dengan yang palsu. Gadis naga ini keterlaluan. Fang Xing melirik ke aula samping di kedua sisi, merasa semakin kesal. Dia melihat bahwa aula samping penuh dengan tamu yang datang ke pesta Hong Hong. Saat ini, masing-masing dari mereka memilih aula samping, menggendong putri duyung atau pembantu di lengan mereka, menghabiskan malam dengan bahagia. Sebagai perbandingan, dia, dengan jubahnya yang tidak rapi dan membawa tas penyimpanan untuk melunasi rekening dengan seseorang, sendirian dan menyedihkan. Tidak, aku tidak bisa membuatmu bahagia meskipun aku tidak bahagia. Fang Xing sudah penuh amarah dan tak tahu harus melampiaskannya, sekarang dia bahkan lebih jahat lagi. Dia hanya mundur ke ujung koridor dan melihat ke aula samping di ujung yang dihias dengan sangat indah. Dia segera menyadari bahwa orang-orang yang terengah-engah dan menggeliat di dalam bukanlah orang lain,
melainkan dua peri cantik dari Gunung Beishan, yang sedang menikmati hubungan cinta yang penuh gairah dengan seorang kultivator pria tampan. Pikiran jahat mulai muncul di benaknya, bersamaan dengan kebencian. Selain itu, dia telah mempelajari metode tersebut dari gadis teratai sebelumnya, jadi mengapa tidak menunggu lebih lama lagi. Dia diam-diam melakukan teknik penyembunyian napas dari seni bela diri tanpa nama yang diwariskan oleh embrio pedang hitam, menghindari larangan di pintu, dan menerobos masuk dengan tenang dan tanpa suara. Namun, Ibel kedua Bian dari Gunung Dewa Utara sedang asyik bercinta dengan seorang kultivator laki-laki, dan tiba-tiba dia melihat seseorang di samping tempat tidur. Dia langsung ketakutan dan berkeringat dingin, lalu berteriak, "Siapa dia?" Dalam kegelapan, terdengar suara samar-samar perampokan. Mengalahkan. Pada saat ini, Peri Bian hanya ingin berteriak dan mengumpat otang pembawa sial, siapa yang datang ke sini untuk merampok. Namun, serangan pria itu sangat cepat. Sebelum Bian sempat bereaksi, tiba-tiba ada kekuatan spiritual yang besar menekannya dan menindasnya hingga ia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, pria itu dengan cepat membentuk segel misterius, yang terbentuk dalam waktu sepertiga tarikan napas. Kemudian, ia dengan cepat menamparkan dahi Bian, peri, dan kultivator pria yang masih dalam pertempuran sengit dan belum pulih. Dengan dua suara pop, telapak tangan mereka ditarik kembali, dan Bian serta kultivator laki-laki itu sama-sama merasa seolah ada sesuatu yang hilang di tubuh mereka. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Energi panas yang tadi bagaikan kayu bakar yang berkobar, tiba-tiba lenyap, bagai seember air dingin yang disiramkan ke kepala. Pada saat yang sama, mereka berdua tertidur malas. Sebelum tertidur, Peri Bian samar-samar melihat sosok di depan tempat tidur mengeluarkan lampu hijau kecil, menyalakan dua nyala api ke dalam lampu, lalu mengeluarkan seringai hehe yang sangat familiar, lalu berbalik dan pergi. Sambil memegang lentera hijau zamrud, Fang Xing diam-diam meninggalkan aula samping ini dan bergerak menuju aula samping kedua. Lentera yang dipegangnya adalah semacam wadah, yang diberikan kepadanya oleh seseorang di alam Suan saat ia menukarkan embrio pedang. Wadah ini bermutu tinggi dan dapat menampung kekuatan kehampaan. Sampai batas tertentu, fungsinya mirip dengan lautan kesadaran seorang kultivator. Beberapa kekuatan yang tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan dapat disimpan sementara di dalam lentera dan disimpan untuk sementara waktu. Apa yang diekstraksi dari tubuh Peri Bian dan kultivator laki-laki adalah sinar api terakhir dari api sejati Samadhi, api hasrat. Teknik misterius ini adalah satu-satunya cara yang diwariskan kepadanya oleh gadis teratai. Menurutnya, itu adalah metode yang sangat cerdik tetapi berbahaya. Hal yang menarik dari metode ini adalah ia dapat mengekstrak api asli dari tubuh manusia. Tentu saja, dibutuhkan waktu tertentu, biasanya saat gairah sedang kuat, agar api ini muncul dan dapat diekstraksi. Dalam rencana awalnya, Fang Xing bermaksud mengorbankan penampilannya, merayu gadis naga atau tiga peri, lalu menunggu kesempatan untuk mendapatkan api. Namun kini, ia telah ditipu oleh gadis naga, dan ia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan merampok orang di mana-mana. Untungnya, dia sudah cukup banyak berlatih seni bela diri tanpa nama. Ketika dia menggunakan teknik penyembunyian napas, dia seperti hantu, sulit dideteksi. Selain itu, semua praktisi berada di titik di mana konsentrasi mereka paling sulit untuk dialihkan, sehingga memudahkannya untuk melakukan pekerjaannya. Tentu saja, banyak susunan sihir dan larangan dipasang di istana berlapis kaca. Namun, mengingat para biksu dapat bergerak bebas antara aula samping dan aula utama, mereka tidak dibuka. Ini memberi Fang Xing keuntungan. Di matanya, ini hanyalah kota yang tidak dijaga. Dengan cara ini, Fang Xing merampok orang dari awal hingga akhir koridor, dengan lampu di tangannya menjadi semakin terang. Namun di belakangnya, lorong-lorong samping yang awalnya dipenuhi tawa dan obrolan cabul tiba-tiba menjadi sunyi, tanpa suara sama sekali. Hal-hal yang lebih serius belum terjadi. Semua orang yang hasrat ualnya telah ia ekstrak akan menemukan setelah bangun bahwa mereka sama sekali tidak tertarik pada antara pria dan wanita. Inilah aspek berbahaya dari metode itu, ia dapat memuaskan nafsu orang dan memutus pikiran cabul mereka. Tidak peduli apakah ia laki-laki atau perempuan, jika hasrat ual mereka dicuri, mereka akan tetap membujang paling sedikit selama 3 tahun. Baru 3 tahun kemudian tubuh akan berangsur pulih dan kembali normal. Bagi kultivator wanita, situasi ini tidak terlihat dari luar. Mereka tidak tertarik pada sampai hasrat ual mereka kembali normal. Namun bagi kultivator pria, ini adalah masalah serius. Mereka akan kehilangan kemampuan itu setidaknya selama 3 tahun. Sederhananya, dimanapun perampok kecil ini lewat, anunya menjadi impoten. Malam itu, bahkan Fang Xing sendiri tidak tahu berapa banyak kamar orang yang telah dimasukinya dan berapa banyak hasrat ual yang telah dipuaskannya. Prosesnya tentu saja tidak mulus.
Beberapa orang beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, sementara yang lain lebih waspada. Namun, mereka yang beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaan mereka sebaiknya beristirahat dengan baik dan kembali lagi nanti. Mereka yang lebih waspada tidak dapat bergerak secepat Fang Xing. Bahkan jika dia tidak dapat menarik mereka, mereka akan pingsan dan tidak dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan, yang hanya pencurian api perampok kecil itu. Total ada 8 koridor dan banyak lorong samping. Secara keseluruhan, saya mengunjungi semuanya dan perjalanan ini benar-benar sepadan. Namun, jenis ini lebih sulit diperoleh seiring dengan meningkatnya level kultivasi seseorang dan keinginan garis keturunan menjadi lebih kuat. Meskipun Fang Xing tidak dapat mengumpulkan dari gadis naga dengan level kultivasi tertinggi, ia memiliki keuntungan untuk mengumpulkan lebih banyak. Ia mampu menyalakan lampu hijau zamrud sepenuhnya, dan lampu hijau zamrud itu terang, yang seharusnya sudah cukup. Akan tetapi, bahkan Fang Xing tidak dapat membayangkan bahwa ketika para kultivator sedang bercinta, aura nafsu membubung ke awan, membentuk aura tak terlukiskan yang tak terlukiskan di atas istana berkaca. Di mata mereka yang tahu cara mengamati aura, tempat ini hanyalah gunung hasrat, yang menghalangi semua aura lainnya. Namun, saat Fang Xing mengumpulkan semua aura nafsu satu persatu, langit menjadi cerah. Tujuan telah tercapai. Apakah Anda ingin mundur? Fang Xing ragu-ragu, tetapi kemudian dia berpikir, aku sudah lama tidak bertemu wanita bau itu, Long Nu. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat dan bersenang-senang dengan pria tampan itu. Aku telah ditipu olehnya. Aku tidak bisa pergi seperti ini. Aku harus memberinya pelajaran. Memikirkan hal ini, hatinya tergerak. Dia terkekeh 2 kali, lalu berlari untuk mencari rumah harta karun gadis naga itu. Anehnya, di istana kaca yang besar ini, hanya ada batasan dan susunan sihir, tetapi tidak ada penjaga sama sekali. Tampaknya semua penjaga yang menjaga koridor telah dipindahkan. Agak aneh, tetapi Fang Xing tidak mempedulikannya. Dia masih berhati-hati dan menyelinap di istana kaca. Namun, istana kaca sangat besar, dengan begitu banyak rumah, sehingga rumah harta karun tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu. Fang Xing tidak punya pilihan selain mencari tempat terpencil dan mengeluarkan ratu ular dari tas penyimpanan. Tepat saat dia hendak membangunkannya untuk diinterogasi, dia terkejut. Mengetahui bahwa ratu ular sangat keras kepala, dia takut tidak akan bisa mengeluarkan apapun darinya untuk sementara waktu, jadi dia memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan. Sebaliknya, dia mengeluarkan roh kerang, memasang ekspresi garang, dan memaksanya untuk memberitahu dia di mana rumah harta karun gadis naga dibangun. Kerang ini masih gadis kecil dalam benaknya, tetapi dia tidak bisa menahan rasa takut Fang Xing benar-benar akan menariknya keluar dari cangkangnya dan memakannya dengan cuka. Dia menunjukkan lokasi rumah harta karun istana kaca dengan gerakan dan teriakan. Fang Xing sangat gembira, dan membawanya pergi lagi dan pergi ke sana dengan tenang. Saat dia berjalan menuju pusat istana kaca, dia menemui semakin banyak batasan dan susunan sihir. Fang Xing hanya bisa menghibur diri dan menghindarinya sedikit demi sedikit. Dia bergerak maju secara bertahap. Ketika dia mencapai ujung koridor, dia menemukan tangga yang mengarah ke bawah. Air laut meluap. Ternyata setengah dari istana kaca berada di bawah laut. Lokasi rumah harta karun itu juga tersembunyi di bawah laut. Jika dia ingin masuk, dia harus memasuki laut. Fang Xing adalah orang yang tidak bisa menahan amarahnya begitu dia sudah memutuskan. Singkatnya, dia orang yang gigih, tetapi terus terang saja, dia tidak akan menangis sampai dia melihat peti mati itu. Karena dia sudah tahu lokasi umum rumah harta karun itu, dia akan pergi ke sana bahkan jika itu berarti melewati gunung pedang dan lautan api, apalagi masuk ke laut. Jadi dia menggertakkan giginya, mengeluarkan manik-manik kedap air itu, memegangnya di tangannya, dan menyelam ke dalam air. Cahaya di laut redup, dan tidak ada jejak monster atau manusia. Koridor itu tampak seperti zona mati. Samar-samar, tampak ada suatu kekuatan tak kasat mata yang mengalir melalui lautan, mengembang dan mengecil, dengan aura mengerikan yang menakutkan. Perasaan ini seperti monster besar yang bernapas tanpa sadar, dan rasa tertekan dari atas membuat orang hampir mati lemas di dalam air. Namun, dengan indera spiritual Fang Xing yang kuat, ia secara akurat menyadari bahwa monster raksasa itu tidak menemukannya. Oleh karena itu, ia dengan berani memanfaatkan manik-manik anti-air dan berenang ke bagian terdalam seperti pencuri. Dengan manik-manik anti-air, ia merasa sangat nyaman di laut, hampir sama nyamannya seperti di darat. Namun, setelah berenang selama sekitar setengah batang dupa, Fang Xing harus berhenti. Dengan bantuan Dewa Yin Yang dan Cermin Ibel, ia segera menemukan bahwa di ujung koridor, terdapat sebuah batasan yang misterius dan rumit. Tidak mungkin untuk menghancurkannya dalam waktu singkat. Dengan kata lain, dengan kekuatan batasan ini, bahkan jika ia menghancurkannya dengan paksa,
ia akan ditemukan oleh orang yang memasang batasan tersebut, dan ia tidak akan dapat melewatinya dengan tenang. Gadis naga ini sangat berhati-hati. Ini hanyalah rumah harta karun, tetapi tersembunyi dengan sangat rapat. Fang Xing mengeluh dalam hatinya dan menatap air laut sebentar. Dia merasa sangat tidak berdaya dan tidak yakin untuk melanggar larangan ini. Jika aku benar-benar tidak bisa masuk, lupakan saja. Paling buruk, aku bisa membakarnya di luar dan membakar istana berkilau untuk melampiaskan amarahku. Fang Xing membuat keputusan itu dengan berat hati. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Manik-manik di tangannya memancarkan gumpalan cahaya biru samar saat ombak beriak di air. Ini adalah aliran aura pada manik-manik anti-air, yang merupakan fenomena normal. Yang tidak normal adalah cahaya pada manik-manik itu menyatu dengan lingkaran sihir di depannya. Gumpalan cahaya ini masuk ke dalam operasi lingkaran sihir, tetapi tidak mengganggu lingkaran sihir itu sama sekali. Itu seperti air yang menyatu dengan air, dan api yang menyatu dengan api. Tidak ada riak, dan tidak ada kelainan yang terjadi. Itu tampaknya memiliki asal yang sama dengan lingkaran sihir itu. Penemuan ini membuat hati Fang Xing sedikit tergerak. Dia ingat bahwa tempat dia mengambil manik-manik itu berada di depan istana peri makam King Qiu, dan orang yang awalnya mengenakan manik-manik itu adalah manusia berkepala naga, mengenakan jubah hujan seperti awan. Menurut dugaan Jin Wu, orang itu kemungkinan besar adalah Raja Naga Laut Changlan, tetapi dia tidak tahu generasi Raja Naga mana dia. Memikirkan identitas gadis naga saat ini, Fang Xing akan terlalu bodoh jika dia tidak bisa mengetahuinya. Mungkinkah manik-manik ini memiliki kekuatan yang sama dengan cacing panjang dari garis keturunan Laut Changlan? Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri dan membuat keputusan. Dia memegang manik-manik itu di mulutnya dan mempraktikkan sihir yang mendalam pada saat yang sama. Kekuatan spiritualnya membawa aura manik-manik itu dan beredar ke seluruh tubuhnya. Segera, seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan biru tua. Kemudian dia mengambil keputusan dan bergegas langsung menuju lingkaran sihir di depannya. Sambil bergegas, dia juga bersiap. Jika dia melihat sesuatu yang salah, dia akan berbalik dan berlari. Untungnya, dia diselimuti oleh cahaya anti-air dan menerobos batasan itu tanpa halangan apapun. Dia sama sekali tidak terhalang. Batasan itu juga beroperasi secara normal tanpa dampak apapun. Hasil ini membuat Fang Xing sangat senang. Dia segera mengumpulkan energinya dan menyelam ke kedalaman koridor seperti ikan, berteriak dalam hatinya bahwa dia sangat beruntung. Manik yang diperoleh secara tidak sengaja ini memiliki aura yang sama dengan formasi istana berkaca yang dijaga ketat. Dengan manik ini, Fang Xing tampaknya telah memperoleh kunci untuk masuk dan keluar dari formasi, atau dengan kata lain, ia menjadi penguasa formasi tersebut. Fang Xing sangat senang sehingga dia berenang maju dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia tiba di ujung koridor dan melihat pintu besi hitam besar. Di pintu itu, ada kepala naga besar yang diukir dengan taring tajam. Namun, itu juga ditutupi dengan batasan yang ketat. Namun, itu adalah kekuatan yang sama dengan lingkaran sihir. Fang Xing menekan telapak tangannya di kepala naga pintu perunggu. Setelah beberapa saat, kekuatan mengalir dan batasannya terangkat. Mencicit, pintu besi hitam terbuka secara otomatis, dan cahaya menyilaukan dari permata berharga bersinar melalui celah pintu. Sudah dikembangkan. Menurut akal sehat, Fang Xing sebenarnya tidak miskin sekarang, tetapi dia masih bersemangat ketika melihat harta karun orang lain. Setelah mendengarkan dengan tenang selama beberapa saat dan tidak menemukan suara-suara aneh di sekitarnya, Fang Xing bergegas masuk dengan suara mendesing, lalu menutup pintu dengan tenang. Menoleh dan melihat, matanya langsung berbinar. Ya dewa, klan naga memang yang terbaik dalam menghasilkan uang. Ada begitu banyak harta karun dan keingintahuan langka di perbendaharaan istana berkilau sehingga barang apapun yang diambil akan menjadi harta karun langka di dunia. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Oh, roh setengah manusia yang diukir menjadi bentuk kuda. Aku akan mengambilnya. Sial, bendera pertempuran yang dihiasi mutiara yang bersinar di malam hari, apakah ini pamer? Ambil saja. Apakah ini pedang terbang atau hiasan? Mengapa membuatnya begitu indah? Ambillah. Harta karun seukuran jeruk. Otang pembawa sial, betapa mengesankannya jika mengenakan benda ini di kepalamu. Totalnya ada 9, aku akan mengambil semuanya. Fang Xing jatuh ke dalam rumah harta karun, seperti tikus yang jatuh ke dalam toples beras. Dia langsung mengeluarkan kantong penyimpanan terbesar, berkeliaran di dalam rumah harta karun wanita naga dengan seringai konyol di wajahnya, berteriak dan menjerit, seperti gadis teratai yang melihat makanan. Untungnya, dia masih agak sadar dan tidak berencana untuk memindahkan semua harta karun gadis naga, tetapi hanya memilih barang-barang yang berharga. Meski begitu, setelah putaran ini, dia sudah mengambil lebih dari selusin harta karun di tas penyimpanannya.
Ketika dia hendak pergi dengan puas, dia menemukan bahwa di sudut dinding barat, ada kotak kayu mawar yang ditempatkan dengan sangat cerdik, dan berada di posisi yang sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Ketika Fang Xing melihatnya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia berlari kecil dan membuka kotak kayu rosewood itu. Dia langsung merasa senang. Dia melihat bahwa kotak kayu rosewood itu tidak lain berisi harta karun gunung yang pernah dia lihat di perjamuan gadis naga. Ini berbeda dari barang-barang aneh itu. Itu adalah senjata ajaib sungguhan. Itu tampak seperti bebatuan kecil, tetapi sebenarnya itu adalah gunung sungguhan. Bebatuan ini sekarang telah diperbaiki di sini, setelah dimantrai. Meskipun ukurannya tidak bertambah, beratnya tidak berbeda dengan gunung sungguhan. Fang Xing tentu saja tidak dapat memindahkannya, tetapi setelah pengamatan yang cermat, ia segera menemukan bahwa kekuatan sihir yang diberikan pada harta karun gunung ini secara mengejutkan berasal dari asal yang sama dengan formasi di sekitarnya. Jadi ia muncul dengan ide untuk menghancurkannya dengan menghindari kilauan butiran air. Seperti yang diharapkan, kilau manik-manik anti-air itu hampir dapat menghancurkan semua batasan di istana berkaca. Batasan-batasan magis yang dikenakan pada Sanbao dihapuskan oleh Fang Xing hanya dalam beberapa gerakan. Dia dengan puas memeluk Sanbao dan menciumnya 2 kali. Kami memiliki harta karun pegunungan, tetapi kami tidak tahu di mana pohon fusang yang tersambar petir itu. Fang Xing sedang berpikir untuk mendapatkan harta langka lainnya dari Istana Naga. Sebelum pikirannya berakhir, dia mendengar suara gemuruh di bawah kakinya, dan dinding batu hitam di depannya benar-benar terbuka, memperlihatkan sebuah pintu. Cahaya redup mengalir keluar darinya. Fang Xing melihat ke dalam dengan linglung dan tertegun. Harta karun langka kedua, harta karun gunung yang ditaruh di dinding itu sebenarnya adalah sebuah gunung. Tentu saja, hampir mustahil bagi siapapun untuk memindahkannya, kecuali pemilik yang merapal mantra pada harta karun gunung itu sendiri yang mengambil tindakan untuk menyingkirkannya. Dan mungkin orang yang merapal lingkaran sihir pada harta karun gunung itu tidak menyangka bahwa Fang Xing memiliki manik-manik yang berhubungan erat dengan klan naga di tangannya, jadi akan mudah baginya untuk menyingkirkan mantra pada harta karun gunung itu. Dan di bawah harta karun gunung yang lebih berat dari Gunung Tai, ada mekanisme yang ditekan. Selama harta karun gunung itu dipindahkan, mekanisme itu akan terpicu, membuka pintu yang tersembunyi di dinding batu hitam. Di balik pintu itu ada gua makhluk air, yang dihiasi dengan tungku alkimia, kolam bening, rak buku kode, del. Selain itu, tempat itu kosong, seperti ruang tamu sederhana milik seseorang yang telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Fang Xing tanpa sadar melirik ke dalam gua dan melihat harta langka kedua yang sedang dicarinya. Petir menyambar pohon fusang, dan pohon itu pun melayang di udara di atas kolam bening di tengah gua. Air di kolam pun membeku menjadi es putih pekat. Semuanya sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Fang Xing tiba-tiba merasa senang. Ia melihat sekeliling gua dan melihat bahwa tidak ada jebakan atau batasan. Ia menghela napas lega dan mengangkat tangannya untuk mengambil kayu kembang sepatu petir. Baginya, harta karun langka ini lebih berharga daripada harta karun gunung. Bagaimanapun, harta karun gunung hanyalah senjata ajaib dan sulit digunakan. Namun, kayu kembang sepatu petir adalah harta karun yang sangat kuat dan memiliki efek khusus pada latihan banyak keterampilan. Setelah mendapatkan kedua harta ini, Fang Xing merasa puas dan dapat meninggalkan istana kaca dengan tenang. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat dia mengambil kayu fusang yang tersambar petir di tangannya, kolam es di bawah kayu itu tiba-tiba mulai membentuk pola es dan suara berderak. Tampaknya saat kayu yang tersambar petir itu diambil, kolam es itu mencair dengan cepat, dan segera dipenuhi retakan, lalu mengepul dan dikelilingi kabut, seolah-olah ada sesuatu yang panas di bawahnya. Fang Xing terkejut, dan memegang kayu fusang, dia melompat 3 kaki jauhnya dan melihat keluar untuk menyaksikan fenomena aneh yang terjadi. Tak lama kemudian, kabut menghilang, menampakkan bayangan gelap di kolam. Itu adalah kepala yang rambutnya disulam. Saat air di kolam mencair, Fang Xing tiba-tiba menemukan ada seseorang yang terjebak di dalam es, duduk bersila di kolam yang jernih. Harta karun langka ketiga dari Istana Liuli. Gadis naga. Fang Xing tidak pernah menyangka kalau gadis naga benar-benar ada di kolam bening ini, duduk bersila di atas es, terbuka, matanya terpejam rapat, keringat tipis mengucur dari dahinya, wajahnya memerah, dan tubuhnya gemetar terus-menerus, membuat air di kolam bening itu sedikit panas. Ah Yue, putri, kamu masih bangun. Fang Xing sangat takut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia khawatir akan membuat gadis naga itu waspada saat mengumpulkan harta karun, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu dengannya saat ia telah menyelesaikan misinya. Tanpa sadar ia menyapanya dengan senyuman, seperti saat ia bertemu dengannya di jalan. Napas gadis naga itu tiba-tiba menjadi lebih berat. Dia jelas merasakan kehadiran Fang Xing, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Haha,
Haha, malam ini panjang dan aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar untuk jalan-jalan. Kamu lanjutkan saja. Fang Xing tersenyum canggung, menyapa, dan perlahan mundur 3 kaki sambil berbicara. Dia tiba-tiba berbalik dan berlari sambil membawa harta karun gunung. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar gadis naga di belakangnya berteriak dengan marah bocah bau. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat dingin dan ganas melonjak keluar dari ruang batu di belakang Fang Xing, seperti tsunami yang menutupi seluruh laut dan langsung menenggelamkan Fang Xing dan memenuhi seluruh rumah harta karun. Itu juga seperti naga yang ganas, menggelengkan kepala dan ekornya, dan bergegas menuju istana berkaca. Setelah beberapa lama, cahaya terang meledak, seperti asap serigala, dan diproyeksikan langsung ke kehampaan. Awalnya, ada banyak roh jahat di kehampaan, menghalangi cahaya bulan yang terang dan cemerlang. Namun kemudian, Fang Xing mengumpulkan api keinginan dari semua kultivator, dan kehampaan menjadi jernih kembali. Bulan yang terang dan bintang-bintang perak lurus seperti cakram bintang. Saat esensi ini dituangkan ke dalam kehampaan, seekor naga putih perak besar dengan tubuh sepanjang 100 kaki dan menggelengkan kepala serta ekornya tiba-tiba muncul di awan dan berayun mengelilingi bulan yang terang. Kekuatan penglihatan ini sungguh tak terlukiskan. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya yang sebenarnya adalah monster, setelah melihat penglihatan ini, mereka semua bersujud pada saat yang sama. Pada malam yang diterangi bulan dengan bintang-bintang yang jarang, fenomena aneh ini dapat dilihat hampir ribuan mil jauhnya. Tentu saja, hal itu juga membuat para praktisi di gua-gua di pulau-pulau peri di sekitarnya khawatir. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan naga yang tak terlukiskan dan meninggalkan pengasingan mereka untuk menyaksikan fenomena aneh itu dari jauh. Bagaimana bisa seekor naga dewa yang mengejar bulan muncul di sini? Beberapa pendeta yang memiliki pengetahuan menyaksikan pemandangan aneh ini dari jauh dengan kerutan di wajah mereka. Guru, apa fase naga dewa yang mengejar bulan? Di sebuah pulau peri 6.000 mil jauhnya dari Istana Kaca, seorang anak lelaki mengikuti biksu tua berpakaian rami bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivator tua berpakaian rami itu mendesah dan berkata, fase naga dewa mengejar bulan adalah fase khusus ras naga, mirip dengan menarce wanita manusia. Setelah naga betina mencapai usia dewasa pada usia 33 tahun, setiap 3 tahun sekali, energi yin primordialnya naik ke langit dan berubah menjadi naga merah, mengejar bulan. Ini adalah fase naga dewa mengejar bulan. Buku-buku kuno menyebutnya naga merah mengejar bulan. Kultivator manusia mengutip klasik ini dan juga menyebut pasang merah wanita manusia sebagai naga merah. Anak lelaki itu tertegun ketika mendengar hal itu, lalu berkata dalam hati, bukankah itu masa menstruasi gadis naga? Biksu berpakaian karung itu dengan santai menepuk kepalanya dan berkata, kamu tidak belajar hal-hal baik, tetapi kamu tahu segalanya tentang menstruasi wanita. Anak laki-laki itu ditampar dan berkata dengan nada kesal, itu hanya fenomena menstruasi naga. Apa gunanya orang tua sepertimu melihat hal seperti itu? Biksu berpakaian rami itu mendesah dan berkata, itu sama saja dengan menstruasi. Sebenarnya, itu adalah tanda bahwa naga betina sedang mencari suami. Tanda ini diwujudkan oleh energi yin primordial klan naga yang mengalir deras ke langit. Dengan kata lain, hanya tubuh naga yin primordial yang dapat menyebabkan tanda ini. Jika tubuh yin primordial rusak, tanda ini tidak akan muncul. Klan naga kuno, dan bahkan istana naga saat ini, akan memilih seorang suami untuk gadis naga sebelum tanda ini muncul, dan menyempurnakan pernikahan ketika tanda pertama muncul. Selain itu, tanda ini juga merupakan tanda untuk menguji apakah garis keturunan gadis naga itu murni dan apakah dia sesuci batu giok. Di Laut Changlan, seorang gadis naga dengan tanda ini berarti bahwa tubuh yin primordialnya belum hilang, garis keturunannya murni, dan dia bahkan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa naga berikutnya. Anak laki-laki itu tidak mendengar apapun tentang penjelasan biksu berjubah rami itu. Dia hanya mengangguk dan berkata, oh, itu berarti gadis naga ini memiliki garis keturunan murni dan tubuh yang sempurna. Sial, dia sebenarnya adalah tubuh Yuan Yin. Bahkan anak laki-laki itu pun menyadari apa yang sedang terjadi, jadi biksu berpakaian rami itu tidak menyembunyikannya lagi. Ia menghela napas dan berkata, setelah diusir dari Laut Changlan, gadis naga ini tinggal di Laut Qianliu dan mengadakan pertemuan merah setahun sekali. Setiap kali pertemuan itu tiba, aura jahat akan membubung ke langit dan menutupi bintang-bintang. Kupikir dia tidak berkarakter baik dan membuat masalah di Laut Cina Selatan, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia menyembunyikan masalah ini. Niatnya tidak kecil. Anak laki-laki itu masih bersikeras, Tuan, apakah gadis naga adalah tuan rumah perkumpulan merah? Bagaimana mungkin dia? Biksu berjubah rami itu tersenyum tipis dan berkata, apa lagi alasannya? Itu tidak lebih dari sekadar perebutan ketenaran dan kekayaan. Klan naga Laut Changlan menghargai hubungan antar manusia dan kebenaran. Orang jahat tidak akan pernah berkomplot melawan harta klan naga.
Dia diusir dari Laut Changlan, tetapi dia bersusah payah untuk mencoreng namanya sendiri, dan menggunakan masyarakat Hong Hong ini untuk menyembunyikan tubuh Yuanyinnya. Tentu saja, dia berpikir untuk mencari kesempatan lain untuk kembali ke Laut Changlan. Sebelum dia selesai berbicara, segumpal awan terbang dari kejauhan. Ternyata itu adalah seorang kultivator tua yang tinggal menyendiri di pulau itu. Ketika dia melihat lelaki tua berpakaian rami itu, dia membungkuk dari kejauhan dan berkata, "Dao You King Yao, sekarang naga suci yang mengejar bulan telah muncul, tampaknya akan ada masalah di Laut Cina Selatan." Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Biksu berpakaian rami itu mendesah dan berkata, "Belum lama ini aku mendengar seseorang berkata bahwa Raja Naga Tua dari Laut Changlan sakit parah dan mungkin tidak akan hidup lama. 8 anaknya berjuang keras untuk merebut posisi Raja Naga Tua itu. Bahkan Laut Changlan akan segera ditutup. Pada saat kritis ini, kemunculan naga suci yang mengejar bulan sama saja dengan munculnya pesaing lain untuk tahta Raja Naga. Bagaimana jika dia berakar di Laut Cina Selatan kita? Bagaimana mungkin kita tidak membuat masalah?" Namun, gadis naga ini telah menyembunyikan masalah ini selama bertahun-tahun, dan dia tidak takut mencoreng reputasinya. Dia telah menanggungnya sampai titik ini. Mengapa tidak menunggu sampai Raja Naga Tua itu meninggal sebelum membuat rencana? Mengapa dia mengungkapkan misteri ini saat ini? Pertapa tua yang berkunjung berkata mungkin dia punya rencana lain. Aduh, pertama Suanyu muncul, lalu kekacauan di Nanzan, dan sekarang Laut Changlan akan kacau lagi. Para Ibel Xie selalu merencanakan kejahatan, dan sekarang para Ibel Beiju juga siap bergerak. Tampaknya 4 negara bagian Tianyuan telah stabil selama bertahun-tahun, tetapi sekarang ada tanda-tanda kekacauan. Kami para pertapa tidak tahu harus kemana. Biksu tua berpakaian rami itu berkata, abaikan saja untuk saat ini. Mari kita tutup pulau ini dan berlatih meditasi. Karena tanda ini sudah muncul, saya khawatir seseorang dari Laut Changlan akan datang. Bayangan naga suci yang mengejar bulan di langit tidak lama muncul sebelum menghilang. Para kultivator di Laut Cina Selatan mengira bahwa gadis naga telah menemukan bahwa fenomena aneh itu telah bocor dan menggunakan metode rahasia untuk menutupinya, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka hanya berbicara di antara mereka sendiri, dan berspekulasi liar tentang apa yang dilakukan Putri Istana Naga, yang telah diusir dari Laut Changlan, yang berusaha keras untuk mencoreng reputasinya sendiri dan bahkan menggunakan pertemuan merah ini untuk menutupi fenomena surgawi. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa saat ini di Istana Kaca, gadis naga sedang dalam keadaan gila. Fang Xing, yang melarikan diri dengan panik, tersedot kembali ke kolam jernih di dalam gua oleh gadis naga yang kuat. Di bawah tekanan gadis naga yang berkultivasi inti emas, dia tidak bisa menahan sama sekali. Wajah gadis naga itu penuh dengan rasa sakit dan kegilaan. Dia memegang Fang Xing dengan kedua tangannya. Pupil matanya awalnya berwarna emas, tetapi sekarang menjadi merah. Tampaknya dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Orang menyebalkan kecil. Suara gadis naga itu dipenuhi dengan kebencian dan kesedihan yang tak berujung. 64 tahun kerja keras, dan sekarang semuanya hancur di tanganmu. Pada saat ini, 2 garis air mata mengalir di wajah sempurna gadis naga itu. Hei, paling tidak aku bisa mengembalikannya padamu. Jangan bersemangat. Ayo duduk, buat secangkir teh, dan bicara pelan-pelan. Fang Xing ketakutan. Dia ingin menggunakan sihir gadis teratai untuk menaklukkan gadis naga, atau bahkan melawan, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia membuka mulutnya untuk meneriakkan sesuatu, tetapi berhenti di tengah jalan. Karena gadis naga itu tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan kemarahan di wajahnya. Bicaralah dengan baik dan jangan menggigit. Fang Xing berteriak, namun tiba-tiba suaranya tertahan dan mulutnya mengeluarkan suara berdengung. Gadis naga itu tidak menggigitnya, melainkan menciumnya dengan keras di mulut, yang membuat Fang Xing sangat takut hingga matanya terbelalak. Setelah pohon fusang yang tersambar petir itu dipetik, gadis naga itu tampak menjadi gila sesaat. Tubuhnya terasa panas membara, dan darahnya mengalir deras. Lengannya yang seperti batu giok memeluk erat Fang Xing seperti tang, membuat Fang Xing bahkan tidak dapat membentuk segel. Terlebih lagi, di bawah tekanan kultivasinya yang tak tersamar, pada jarak sedekat itu, Fang Xing benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan, seperti pohon yang mati. Gadis naga itu membungkuk dan menciumnya, ciumannya canggung tetapi intens, membuat Fang Xing tidak bisa bernapas. Dia merengek dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong gadis naga itu setengah inci dari tubuhnya. Dia berteriak, "Otang pembawa sial, hentikan, atau aku akan serius." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis naga itu menciumnya lagi. Fang Xing ketakutan, dan mendorong dengan kedua tangannya, tetapi dia menekan kelembutan yang seharusnya tidak disentuhnya, dan perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Bagaimanapun,
Dia hanyalah seorang pemuda yang penuh semangat dan vitalitas, bagaimana dia bisa menahan godaan seperti itu? Terlebih lagi, gadis naga ini adalah yang paling menonjol dalam penampilan dan bentuk tubuh di antara semua wanita yang pernah dilihatnya. Pada saat ini, ketika mereka saling berdekatan, dia merasakan sendewa lembut di tangannya, dan mencium aroma cendana dari mulut giok gadis naga itu. Fang Xing tiba-tiba merasa hatinya tergerak, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Haruskah kita menyingkirkannya? Fang Xing tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar kencang. Namun dalam benak saya, masih ada sedikit rasionalitas yang mengingatkan saya tidak. Apa yang harus saya lakukan jika langkah ke-11 mengharuskan saya mempertahankan tubuh yang murni? Namun pikiran ini mencair bagai es dan salju di bawah ciuman gadis naga bodoh amat John dengannya, lagi pula aku selalu tidak patuh. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang gadis naga yang mulus itu. Seluruh tubuh gadis naga itu awalnya tegang, dan dengan kultivasi alam jindannya, Fang Xing benar-benar tidak bisa menahannya. Namun ketika telapak tangan Fang Xing memeluk pinggangnya yang mulus dan lembut, gadis naga itu tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan Fang Xing menggunakan kekuatan kasarnya untuk menjatuhkannya ke tanah dengan memeluk pinggangnya. Kupu-kupu malam, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menyembuhkanmu? Fang Xing menatapnya dengan ekspresi serius seolah dia siap bertarung. Gua yang dingin dan sunyi itu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang berbeda. Pada saat harmoni yang sempurna, Long Nu mengerang, dan ekspresi kesakitan dan putus asa muncul di wajahnya. Perasaan ini tampaknya membuat pikirannya tiba-tiba jernih. Dia menatap wajah Fang Xing dengan matanya yang berkerut erat dan berbisik, aku membencimu. Apa katamu? Fang Xing tidak sempat memahami apa yang dikatakannya. Ia baru pertama kali merasakan harmoni yin dan yang, jadi ia tidak sempat teralihkan. Pemandangan musim semi beriak, dan gelombang air bergoyang di dinding-dinding batu. Tubuh yang murni yang disempurnakan oleh api sejati Samadhi dan tubuh yin asli dari klan naga berdarah murni menyatu satu sama lain, menghasilkan perubahan yang tak terlukiskan. Kolam jernih tempat gadis naga itu berada adalah persimpangan urat nadi utama dan 99 cabang laut 1000 aliran. Itu juga merupakan tempat dengan energi spiritual terbanyak di laut 1000 aliran. Pada saat ini, dengan keharmonisan yin dan yang, Fang Xing tidak perlu lagi dengan sengaja mendesaknya. Semuanya secara alami berkembang ke arah yang terbaik. Tidak hanya kekuatan spiritual yang murni di tubuhnya mengalami perubahan yang tak terlukiskan dengan pengumpulan energi yin asli, tetapi pil 99 pengembalian yang tertahan di dantiannya juga naik dan turun dengan napasnya, menghasilkan efek ajaib yang tak terlukiskan. Energi spiritual di kolam jernih tertarik oleh ramuan emas, dan berkumpul tanpa henti dan diserap ke dalam tubuh Fang Xing. Pada saat ini, fenomena aneh di atas istana berkaca telah menghilang, tetapi masih terlihat oleh banyak orang. Surat rahasia telah berkali-kali disampaikan oleh altar yang terletak di daratan dan lautan dalam waktu yang singkat, dan dikirimkan ke bagian tengah Laut Qionghuang, yang merupakan wilayah laut yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan juga merupakan salah satu tempat suci paling terkenal di benua Tianyuan. Laut Changlan, tempat istana naga berada, juga merupakan raksasa yang menguasai ratusan juta makhluk laut dan termasuk di antara keluarga paling agung di dunia. Di dalam istana naga, ada istana megah yang dipenuhi para dayang dan pelayan. Di bagian terdalam istana, di balik lapisan tirai mutiara, seorang wanita bangsawan dengan jepit rambut mutiara di kepalanya mendengarkan Perdana Menteri Kura-Kura, yang membawa cangkang kura-kura, membaca isi slip giok. Dia terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan memecahkan gelas kaca di atas meja di sebelahnya menjadi berkeping-keping, sambil memarahi dengan marah aku tahu kupu-kupu malam itu tidak akan tinggal diam. Setelah teriakan marah itu, seluruh aula, semua orang dari atas sampai bawah, terdiam. Perdana Menteri Kura-Kura buru-buru berkata Ratu, harap tenang dan jangan menyakiti dirimu sendiri. Putri tertua memiliki niat jahat dan mencoba untuk basmi diri. Dia belum lama membentuk ramuan emas. Bagaimana dia bisa membuatmu marah? Wanita bangsawan itu masih geram, dan berkata dengan muram, dia mampu bertahan selama bertahun-tahun tanpa seni jantung es. Beraninya dia membiarkan penglihatan itu lenyap begitu saja sekarang. Apakah dia mengungkapkan warna aslinya, atau dia mencoba membersihkan namanya? Sampaikan perintah. Suruh saudara keempat dan kelima pergi ke Laut Cina Selatan dan bawa kupu-kupu malam itu menemuiku. Jika dia tidak datang, bawa kepalanya. Yang mulia, tentu saja seseorang langsung setuju dan segera pergi. Jangan khawatir, Ratu. Sekarang pangeran kelima dan keenam telah maju, sang putri pasti akan mudah ditangkap. Perdana Menteri Turtle buru-buru minggir untuk memberikan rasa hormatnya. Namun, wanita bangsawan itu tidak berbicara. Dia merenung cukup lama, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa lama, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam,
dan dia berkata dengan suara dingin, kupu-kupu malam ini telah bersembunyi selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia telah mengungkapkan sifat aslinya dengan begitu mudah. Apakah ada yang mencurigakan? Kalau begitu aku akan menambahkan sedikit warna pada ceritamu. Biarkan perintah dikeluarkan untuk membebaskan saudara ketiga. Dia telah dikurung cukup lama. Ratu, tolong pikir 2 kali. Ketika Perdana Menteri Turtle tiba-tiba mendengar kata saudara ketiga, dia begitu ketakutan hingga lututnya lemas dan dia pun berlutut. Sepertinya seseorang di aula itu telah mengucapkan mantra mengerikan, dan sesaat tempat itu seperti membeku. Pada saat yang sama, 3.000 mil jauhnya dari Laut Changlan, di neraka yang dipenuhi dengan lava dan gunung berapi, ada pilar tembaga besar yang masuk jauh ke dalam tanah entah berapa mil, dan dapat dikatakan bahwa itu menembus laut dalam. Di pilar tembaga, ada rantai besi hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang sebenarnya mengikat naga merah sepanjang 30 kaki. Rantai besi itu sudah berkarat, dan tidak diketahui sudah berapa tahun diikat. Naga merah itu juga menundukkan kepalanya dan menutup matanya, seolah-olah sudah mati. Namun, di Istana Naga Laut Changlan, ketika Ratu menyebutkan namanya, naga merah itu tampaknya memiliki firasat, dan tiba-tiba membuka matanya yang merah darah, dan meraung keras, suaranya terdengar hingga ribuan mil. Hanya ada beberapa orang yang minum di aula utama Istana Berkaca. Orang-orang ini tidak tertarik pada pelayan Putri Duyung biasa dan tidak mendapat perintah untuk menikahi Hong Hong, atau mereka sudah menghabiskan malam bersama dan keluar untuk minum dan bersenang-senang dengan gadis-gadis di kedua sisi. Tentu saja, ada juga orang-orang seperti Jin Wu yang bosan, Lian Nu yang masih lapar, dan Zhou Luwei yang ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Suasananya sangat menyedihkan. Mereka yang tetap tinggal minum tanpa nafsu makan. Bahkan para musisi yang tetap tinggal di aula, memainkan piano dan seruling, terdengar sedikit lemah. Hanya gadis teratai yang makan dan minum, menikmati dirinya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba seorang laki-laki tersandung keluar dari aula dalam, dan berlari begitu kencang hingga ia terjatuh langsung ke tanah. Semua orang di aula itu terkejut dan segera menatap laki-laki itu. Lelaki itu melihat sekeliling seperti pencuri, lalu berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Ia melotot ke semua orang yang melihatnya dan mengumpat, apa ada bunga di wajahmu? Apa yang kau lihat? Apa kau percaya aku akan mencungkil bola matamu? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Beberapa kultivator mendengus dingin, beberapa menundukkan kepala, dan sangat cemburu, tetapi tidak ada seorang pun yang datang untuk memprovokasinya. Mereka tentu menyadari bahwa anak laki-laki ini adalah orang yang telah menerima perintah Hong Hong masuk tempat tidur dan mendapat kehormatan menjadi kekasih gadis naga. Melihat orang yang beruntung ini, para petani tentu saja merasa tidak nyaman. Banyak sekali orang yang berpikir dalam hati bagaimana mungkin sepotong daging enak dimakan oleh orang menyebalkan kecil ini. Menghadapi begitu banyak tatapan tidak senang, jika waktu lain, Fang Xing pasti akan maju untuk membuat masalah, tetapi kali ini dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, menarik tangan Lian Nu dan berjalan pergi. Lian Nu sedang memegang capit lobster panggang arang di tangannya dan memilih daging untuk dimakan, tetapi ketika Fang Xing menariknya, dia hanya berteriak dengan cemas, "Hei, hei, tunggu aku mengambil semangkuk kecap asin. Kenapa kau terburu-buru? Kau seperti pencuri. Di mana gadis naga?" Jin Wu menyadari ada sesuatu yang salah dan berdiri dan menatap Fang Xing. Aku membuatnya pingsan dengan kayu fusang. Aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Ayo cepat lari. Fang Xing berkata demikian dengan suara rendah, lalu bergegas pergi sambil menarik Jin Wu. Ketika Jin Wu mendengar bahwa gadis naga itu pingsan, dia juga terkejut dan berdiri dengan tergesa-gesa. Mereka bertiga berjalan keluar dengan lesu. Dalam keadaan darurat, dia secara tidak sengaja melihat sekilas Fang Xing dan merasa bahwa anak ini berbeda dari biasanya. Tampaknya kultivasinya telah meningkat pesat. Aura tak kasat mata yang dipancarkannya beberapa kali lebih dalam dan lebih kuat daripada saat dia pertama kali datang ke Istana Berkaca. Anak ini mungkin marah lagi. Jin Wu diam-diam melirik Fang Xing, sambil berpikir bahwa dialah yang akan mendapat bagian kue itu nanti. Tidak ada seorang pun yang menghentikan mereka di pintu masuk aula, jadi kelompok Fang Xing dan Lian Nu meninggalkan aula dengan lancar dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Tanpa diduga, tepat setelah mereka terbang sejauh 100 kaki, air laut di bawah tiba-tiba meluap, dan dinding air setinggi beberapa ratus kaki muncul. Di dalam dinding, monster laut dan kuda yang tak terhitung jumlahnya yang mengenakan baju besi lengkap penuh dengan niat membasmi dan berteriak dengan keras kemana kalian pergi, hantu dan setan. Fang Xing tidak menyangka ada tentara yang menyergap di sini, dan dia membalas, "Ibu memintaku pulang untuk makan malam, dan kamu peduli." Seorang kesatria yang menunggangi kuda naga berjalan keluar dari laut. Ia mengenakan baju besi-besi berwarna gelap, jadi wujud aslinya tidak terlihat. Ia tampak seperti manusia seutuhnya, tetapi wajahnya ditutupi dengan perisai besi berwarna hitam.
Kultivasinya telah mencapai tahap akhir pembangunan fondasi. Pandangan dari balik perisai besi itu tertuju pada Fang Xing dan yang lainnya, dan ia berteriak, tidak seorang pun boleh pergi sebelum pertemuan merah berakhir. Sekarang baru hari kedua rapat merah, dan butuh waktu 10 hari lagi untuk mengakhiri rapat. Bagaimana mungkin Fang Xing setuju? Dengan berteriak keras, Fang Xing segera menyerang, tidak berani menunda lebih lama lagi di sini. 380.